Bentar. Ini data saya. Jadi teman-teman nanti bisa diskusi ya. Saya di sini share saja tentang K3 di rumah sakit, khususnya untuk analisa kerentanan bahaya atau HVA dan indeks keselamatan rumah sakit. Baik, outline-nya yang pertama kita akan bahas tentang standar akreditasi rumah sakit, standar Kemenkes tahun 2022. Kemudian bahas tentang bab 3 tentang manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK. Dan lebih mendalam lagi tentang di bagian H, tentang penanganan kedaruratan bencana, itu standar 9. Dan di dalam standar 9 ini, kita bahas tentang di EP atau elemen penilaian di EP2 dan EP3. Tentang kewajiban rumah sakit untuk mengidentifikasi risiko bencana internal dan eksternal. Di bagian ini saya akan membahas menggunakan tentang analisa kerentanan bahaya atau HVA dan indeks keselamatan rumah sakit ya. Oke, dasarnya dari pedoman survei akreditasi rumah sakit ya, teman-teman pasti sudah punya. Ini silakan nanti bisa di-download ya. Dasarnya itu di Permenkes nomor 0107 Menkes nomor 128 tahun 2002 tentang standar akreditasi rumah sakit. Ini baru keluar kemarin di bulan Mei. Kemudian di Permenkes ini standar akreditasi rumah sakit dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok manajemen rumah sakit, kelompok pelayanan berfokus pada pasien, kelompok sasaran keselamatan pasien atau SKP, dan kelompok keempat kelompok program nasional atau Proknas. Untuk kelompok pertama terdiri dari 7 bab, jadi kelompok manajemen itu pertama TKRS atau tata kelola rumah sakit, kemudian ada kualifikasi dan pendidikan staf, di sini ada HRD-nya diklat seperti itu. Kemudian yang 3 yang di bagian kita adalah manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK. Kemudian di bagian keempat ada peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau PMKP. Kelima, manajemen rekam medis dan informasi kesehatan atau Mr. MIK. Keenam, pencegahan pengendalian infeksi atau PPI. Dan ketujuh, pendidikan pelayanan kesehatan atau PPK. Kemudian kelompok yang kedua, itu kelompok pelayanan berfokus pada pasien. Ya. Yang pertama adalah AKP atau akses kontinuitas pelayanan, kemudian hak pasien dan keluarga atau HPK, yang 10 pengkajian pasien atau PP, kemudian PAP atau pelayanan dan asuhan pasien, ke-12 pelayanan anestesi dan bedah, 13 pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat atau PKPO, dan ke-14 adalah komunikasi dan edukasi. Standar kelompok KP4 ini sasaran keselamatan pasien ada 6 sasaran ya, mengidentifikasi pasien dengan benar, meningkatkan komunikasi yang efektif, meningkatkan keamanan obat ya, kemudian memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan atau tindakan invasif, kemudian mengurangi infeksi akibat perawatan kesehatan dan mengurangi risiko cedera pasien akibat jatuh. Yang keempat adalah kelompok program nasional atau Proknas yang terdiri dari 5. Yang pertama adalah peningkatan kesehatan ibu dan bayi. Kedua, penurunan angka kesakitan tuberkulosis atau TBC. Yang ketiga adalah penurunan angka kesakitan atau HIV/AIDS. Yang keempat adalah penurunan prevalensi stunting dan wasting. Kemudian terakhir adalah pelayanan keluarga berencana rumah sakit. Kita akan lebih mengerucut lagi tentang, kita membahas tentang bab 3 tentang manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK. Kenapa sih dibutuhkan MFK di rumah sakit? Karena fasilitas dan lingkungan rumah sakit itu harus aman, berfungsi dengan baik,
memberikan lingkungan perawatan yang aman bagi pasien dan keluarga, staf dan pengunjung. Jadi untuk mencapai tujuan itu, maka fasilitas bangunan atau prasarana dan kesehatan sumber daya dikelola secara efektif untuk mengendalikan bahaya, risiko, mencegah kecelakaan, cedera, dan penyakit akibat kerja. Bila di rumah sakit memiliki entitas non rumah sakit, ya, seperti ada tenan atau penyewa lahan, ya, contohnya ada restoran, ada kantin, kafe, toko souvenir, minimarket, dan ATM center, maka rumah sakit memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tenan atau penyewa lahan mematuhi program pengelolaan fasilitas dan keselamatan, yaitu program keselamatan dan keamanan, program pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, program penanganan bencana dan kedaruratan, serta proteksi kebakaran. Rumah sakit juga perlu membentuk satuan kerja yang mengelola, memantau, dan memastikan. Ya. Jadi terkadang ada pertanyaan, ini siapa sih yang bertanggung jawab di sini? Seperti itu. Apakah orang gedung, apakah orang K3, apakah orang general affair? Ya. Di standar ini telah ditegaskan bahwa rumah sakit membentuk ya di sini ada satuan kerja yang dibentuk dapat berupa komite atau tim K3 rumah sakit ya. Jadi ada di standar di MFK 2 itu tentang penanggung jawab MFK ya. Kalau di standar yang standar 1.1 itu disebutkan K3 RS, tapi di sini boleh bentuk komite atau tim yang tentu saja disesuaikan kebutuhan karena memang agak susah mencari tenaga K3 rumah sakit yang mungkin rumah sakit yang agak di luar Jawa karena memang ada standarnya. Tapi kalau di sini memang tidak disebutkan ya, apakah harus punya K3 umum atau tidak. Jadi diminta di sini dari rumah sakit membentuk satuan kerja ya. Bentuknya bisa tim atau komite K3 rumah sakit. Kemudian di dalam MFA ini ada bagian namanya dari 10 ya, dari A sampai Z, kalau standarnya Kemenkes A sampai Z, jadi kalau dihitung sampai 10 ya, bukan 11. Jadi fokus standar pertama ada kepemimpinan dan perencanaan. Jadi ada pemimpin dia buat perencanaan ya, ada perencanaan tahunannya. Kemudian dan ini bagi-bagi lagi nih. Yang di B ada keselamatan sendiri, ada programnya sendiri. Kemudian tentang program keamanan. Kemudian yang D tentang pengelolaan B3 dan limbah B3. Ya, yang E ada proteksi kebakaran, yang F ada peralatan medis, yang G ada sistem utilitas, misalnya genset, kemudian air bersih seperti itu. Nah, kita akan bicara nanti khusus di H tentang penanganan kedaruratan dan bencana. Ya. Kemudian ada juga tentang IKRA. Nah, IKRA ada di I ini, di konstruksi dan di renovasi. Ya, ada IKRA di sini. Jadi ada PCRA. Jadi di J ini kita berkolaborasi dengan dari PPI. Ya, misal ada renovasi toilet, penambahan ruang atau perbaikan Oka dikasih sandwich untuk pelapisan ya, untuk pasang timbal. Nah, kita berperan di J ini, di konstruksi dan renovasi dengan PCRA ya, kolaborasinya dengan PPI. Dan kemudian di J, di bagian 10, ini ada pelatihan. Pelatihan-pelatihan itu ada yang wajib diadakan ya, baik tentang keselamatan, tentang keamanan, ya, tentang B3. Ya. Ini semua wajib dilatihkan kepada karyawan, baik karyawan baru ataupun refreshing karyawan yang sudah berdinas ya, seperti itu. Nah, sekarang kita fokus lagi di tentang penanganan kedaruratan dan bencana, standar 9. Standar MFA 9 adalah dikatakan rumah sakit menerapkan proses penanganan bencana untuk menanggapi bencana yang berpotensi terjadi di wilayah rumah sakitnya. Ya. Jadi maksudnya apa sih? Jadi keadaan darurat yang terjadi, ya baik epidemi atau bencana alam, akan berdampak pada rumah sakit. Ya. Kita tahu beberapa saat yang lalu ada likuifaksi di daerah Sulawesi, ya. Endemi kita masih mengalami sampai saat ini, itu sangat berpengaruh terhadap rumah sakit. Jadi disinilah peran dari K3, ya. Bagaimana melindungi ya semua kegiatan di rumah sakit. Dan proses penanganan bencana dimulai
dengan mengidentifikasi jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah rumah sakit. Ya, tentu saja rumah sakit yang di wilayah perkotaan akan sangat berbeda dengan rumah sakit yang daerah urban atau daerah yang lebih jauh lagi dari ibu kota atau dari kota kabupaten atau provinsi. Jadi di sini sangat-sangat dinamis ya. Jadi yang dapat berupa kerusakan fisik, peningkatan jumlah pasien atau korban yang signifikan, baik morbiditas dan mortalitas tenaga kesehatan dan gangguan operasional rumah sakit. Untuk menanggapi ini, jadi MFK itu dia membagi ada A sampai H, jadi yang harus dibuat adalah menentukan jenis kemungkinan. Jadi ada A, menentukan jenis kemungkinan terjadi, konsekuensi bahaya, ancaman, dan kejadiannya apa. Kemudian menentukan integritas, struktural, dan non-struktural di lingkungan pelayanan pasien. Bila terjadi bencana, apa untuk mengatasinya. Kemudian di bagian C, menentukan peran rumah sakit dalam peristiwa atau kejadian tersebut. Jadi perannya apa? Bila rumah sakitnya dekat pabrik sebelahnya, kemudian tiba-tiba pabrik sebelah keracunan, sehingga pasien tidak banyak datang. Gimana seperti itu. Ya. Kemudian ada bencana misalnya gunung api meletus ya, yang tidak diduga. Nah, berarti banyak kunjungan pasien. Bagaimana kita rumah sakit menghadapi tersebut? Ya. Di D, strategi komunikasi pada waktu kejadian. Nah, ini dibutuhkan komunikasi ya. Salah komunikasi bisa salah persepsi. Jadi, yang di E adalah mengolah sumber daya. Nih, ini kita alami sendiri. Bagaimana kita kekurangan sumber daya kesehatan waktu COVID ya kemarin ya, banyak teman-teman kita ya, saudara-saudara kita ya yang gugur ya terkena COVID ya, baik karena awal kita tidak paham atau tidak mengerti ya, lama-lama kita paham seperti sekarang, tapi itu proses cukup panjang. Dan bagaimana sumber-sumber alternatif misalnya terjadi kelangkaan air bersih. Apakah sudah siap dengan cadangannya? Apa siap untuk mendukungnya? Bagaimana dengan sumber-sumber lainnya? Kemudian mulai kegiatan klinis ya. Bisa terjadi ada tawuran massa, ada kerusuhan, gimana kegiatan klinis bisa berjalan atau tidak? Apakah masih aman? Kemudian yang di G ada mengidentifikasi dan penetapan peran serta dan tanggung jawab staf. Jadi nah ini dijelaskan apa sih peran staf ya sejak dari frontliner ya, backliner sampai semuanya ya, dari ujung, tengah sampai akhir. Semua tiap peran itu ada di situ ya. Jadi sejak dari bagian security, penerimaan tamu, pendaftaran, bagaimana menghadapi hal tersebut, itu dibutuhkan di pelatihan. Dan di bagian H adalah proses mengelola keadaan darurat. Ketika terjadi konflik atau tanggung jawab pribadi antara staf dan tanggung jawab rumah sakit. Nah ini kita alami nih, bagaimana di awal-awal COVID, tenaga nakes kita ya yang tinggal kos-kosan gitu, begitu tahu dia kerja di rumah sakit, agak disingkirkan seperti itu. Jadi ya naik kendaraan umum juga agak susah ya. Kalau di tempat saya ya dijemput ya, antar jemput. Jadi kita bertanggung jawab terhadap staf kita. Itu awal-awal COVID ya, orang begitu khawatir ya. Sekarang udah lebih baik lagi pemahamannya. Dulu awal-awal belum paham, jadi disingkirkan. Ini kita bertanggung jawab terhadap staf kita. Kita antar jemput. Kemudian kalau kita punya asrama, kita tempatkan di tempat asrama kita. Ini salah satu untuk di poin H. Kemudian, rumah sakit yang aman ada definisinya ada ini. Rumah sakit yang fasilitas layanannya tetap dapat diakses dan berfungsi pada kapasitas maksimum serta dengan infrastruktur yang sama, baik sebelum, selama, dan segera setelah dapat keadaan darurat bencana. Ya. Untuk menjalankan hal ini memang tidak mudah. Oleh karena itu dibutuhkan ada di sini jawabannya. Kuncinya adalah menuju keamanan keselamatan di rumah sakit adalah adanya analisa kerentanan bahaya. Jadi kita analisa semua sebelum kejadian apa sih? Ya, dan ini dibuatnya adalah setiap setahun sekali. Nanti kita akan bahas lebih detail di bagian berikutnya. Jadi ini banyak pertanyaan nih, berapa kali sih Pak? Apakah per 3 bulan, per 6 bulan? Ya. Kalau di aturannya cukup jelas sebenarnya, 1 tahun sekali. Ya. Kalau 6 bulan yang lebih baik, misalnya perubahan, ya tadinya di sebelah rumah sakitnya masih tanah kosong, tiba-tiba dibikin pabrik zat kimia, itu bisa berdampak kan terhadap rumah sakit. Artinya perlu ada perubahan di dalam HVA-nya, seperti itu ya. Nah, kita masuk lebih dalam lagi di tentang penilaian ya di MFK 9 tentang di MFK 9 itu ada ya 6 EP. Jadi
yang di EPA adalah rumah sakit menerapkan proses pengelolaan bencana yang meliputi H, A sampai H tadi di atas lah disebutkan ya. Nah ini kita fokusnya di B dan di C ya. Di B adalah rumah sakit telah mengidentifikasi risiko bencana internal dan eksternal dalam analisis kerentanan bahaya atau HVA secara proaktif setiap tahun dan diintegrasikan ke dalam daftar risiko atau risk register dan profil risiko. Nah, di poin C-nya, rumah sakit buat program. Nah, ini ada programnya, ini regulasi. Artinya, ini diprogramkan ya, antara program pengelolaan bencana di rumah sakit berdasarkan HVA setiap tahun. Nah, kemudian di bagian D, ini masih berhubungan, bahwa perlu adanya simulasi penanggulangan atau disaster drill. Ya. Jadi, disaster pelatihan ya. Minimal lah dikatakan ini setahun sekali nih, bisa tahun 2 kali ya, luar biasa ya. Karena kita butuh lahan, tempat ya, mungkin saat yang mungkin tidak mengganggu pasien, apakah di hari Sabtu atau Minggu seperti itu, dan juga harus diatur tentang flow-nya, lalu lintasnya seperti itu ya. Minimal setahun sekali dan diharapkan semua unit ikut ya. Kemudian staf dapat menjelaskan atau memperagakan. Nah ini yang sering ditanyakan oleh surveyor nih. Saya ditanya petugas Pak Kebun, Pak apa kerja? Oh saya mengurus kebun ya. Tanya, Bapak diajarkan nggak tentang evakuasi kalau jadi kebakaran? Oh diajarkan. Jalurnya mana Pak? Nah itu harus kita ajarkan kepada beliau juga. Jadi mereka tahu jalur kemana seperti itu. Atau bagaimana Pak evakuasinya? Nah ini harus diajarkan. Jadi biasanya sih sepengetahuan saya dan sepengalaman saya, justru ditanya itu adalah orang-orang yang dianggap ya orang yang jarang terlibat, yang tidak tahu seperti itu. Jadi mungkin bagian kebersihan, cleaning service, ya bagian kebun atau supir yang mungkin tidak teredukasi dengan baik oleh kita. Nah ini memang bagian dari edukasi tadi di poin J. Ya. Nah di poin F ya, rumah sakit telah menyiapkan area dekontaminasi. Nah ini bagian kewajiban nih. Ini ada di bagian IGD ya. Jadi memang ini buat untuk rumah sakit yang luas mungkin tidak kendala, tapi rumah sakit yang mungkin di Jakarta atau daerah yang sangat sempit, lahannya agak susah ya, tapi ya memang harus cari ya. Karena mungkin saja orang datang ke IGD itu ya harus dekontaminasi dulu ya. Sama ya, orang seperti awal-awal COVID itu dia masuk seperti box, kemudian di Fox seperti itu, meskipun setelah itu dievaluasi ternyata nggak efektif atau malah membahayakan, tapi awal seperti itu kan. Nah, ini harus disiapkan di area dekontaminasi. Biasa di situ ada air washer, ada emergency shower, ya itu harus bisa dipakai dan bisa masuk untuk berangkar di dalamnya. Oke, kita lanjut nanti berikutnya akan kita fokus tentang di bagian B dan di bagian C. Teman-teman, kita akan lanjut tentang bahas di sini tentang HVA ya, HVA sendiri ya. Rumah sakit ya ada mengidentifikasi risiko bencana internal dan eksternal. Ini bencana itu ada internal dan ada eksternal ya dengan HVA ini. Kenapa sih pakai HVA ya? Karena HVA adalah cara atau memusatkan perhatian pada bahaya-bahaya yang paling mungkin terjadi dan memberikan dampak pada fasilitas ya, pada setiap fasilitas. Nah, kemudian proses ini adalah melakukan identifikasi. Jadi kita menilai dan mengevaluasi panduan atau keadaan darurat dan dampak langsungnya atau dampak tidak langsung akibat keadaan emergensi yang terjadi di rumah sakit dan upaya layanan yang akan memberikan dampak terhadap fasilitas dan masyarakat sekitarnya. Jadi ini alasan HVA-nya. Tujuannya apa sih? Untuk membantu mengevaluasi kerentanan terhadap bahaya tertentu, menetapkan setiap bahaya dan perspektif dengan menggunakan ya ada kategori kemungkinan, dampak manusia, fasilitas, dan dampak terhadap bisnis. Kemudian ada tanggapan atau resume di sini. Dan di sini Kak menciptakan nilai numerik, jadi ada scoringnya, nanti tabel-tabelnya ya, untuk menentukan ancamannya, ada skornya. Jadi menentukan risiko bahaya dan dampak dari bahaya terkait fasilitas dan keselamatan di rumah sakit. Ini nanti teman-teman bisa search di sini ya, download di sini ada linknya, bisa dibuka. Ini kita ambil dari HVA ini, baik saya masuk ke Excel-nya dulu.
Baik, apakah terbaca, teman-teman? Terlihat ya? Baik, saya perbesar. Jadi di sini ya ada instruksi, ada natural hazard, bahaya dari alam, bahaya dari teknologi, bahaya dari manusia, bahaya dari material, dan ini summary atau tanggapan tadi ya. Oke, ini penjelasan tentang isunya nih. Kalau probabilitas kemungkinannya berapa? Ini ada nilai skornya nih, ada 1 ya. Kemudian ada nilai faktornya, kemudian ada responnya. Gimana responnya? Skopnya apa? Historiknya apa? Ya, ada di sini. Jadi instruksinya ada di sini semua. Ya. Kemudian statusnya. Baik, kita masuk ke dalam ancaman atau bahaya dari alam. Ya, bisa berbesar lagi. Baik, di sini ya hazard ya. Di sini ada, oke, sebentar saya geser ya. Sudah ya. Oke, di sini ada misalnya ada tornado ya. Kalau tornado nggak ada di sini berarti kita ganti ya, ada di sini apa mungkin badai seperti itu. Nah, ini skornya nih. Nilai probabilitasnya berapa? Kalau 0 artinya not applicable atau tidak ada ya. Di Indonesia tidak ada. Mungkin apa? Kalau low ya ada. Kalau apa nih? Snowfall ya. Salju tidak ada. Berarti diganti misalnya ada longsor ya, ice storm, ini earthquake ya, bisa earthquake di sini, gempa bumi. Apakah daerah masih ada berbahaya ya? Temperatur yang ekstrim, banjir ya, kalau di Jakarta banjir ya, kebakaran hutan ya, dam yang bocor ya, kemudian gunung berapi, epidemik ya. Nah, di sini kita kasih skor nih ya. Oke, misalnya kita kasih epidemik ya. Ada skor sini. Kemudian di sini adalah impact-nya. Impact terhadap manusia apa di sini? Ya, kalau impact-nya misalnya nggak ada, ya berarti 0. Ya, kalau rendah artinya 1. Kalau sedang-sedang saja atau moderat artinya ya. Kemudian sama ini artinya kalau skornya di sini sama semua ya. Jadi dari 0 atau low, kemudian 2 di moderat ya, 3 di high ya. Kemudian properti. Jadi dampak terhadap properti, ada nggak dampaknya ya? Kehilangan, kerusakan seperti ini ya. Kalau ada misalnya apa? Gunung berapi, masih di sini diisi skornya ya. Kemudian dampaknya ya, dampak terhadap bisnis ya. Apakah dengan terjadi ini menjadi terganggu bisnisnya ya? Ada skor di sini 1, 2 dimasukkan saja ya. Nah, ini artinya di sini adalah dampaknya ya. Dan ini atau di sini magnitude, ini mitigasi penanganannya ya. Persiapannya bagaimana? Siap nggak? Kalau nggak siap, ini 0 ya. Kalau sangat siap, high artinya 1. Kalau moderat atau 2. Kalau low or none, 3 di sini ya. Ini memang kebalikannya dari magnitude ini ya. Nah, nanti semua jumlah di sini. Contoh misalnya di sini endemik ya. Siap nggak kita ya? Mungkin pada saat contoh awal-awal COVID ya, kita nggak siap kan? Nah, mungkin low atau 3, tapi sekarang kita sudah moderat, sudah high ya. Artinya dulu masker susah, mahal. Sekarang masker mudah, lebih murah ya, dan bisa didapat di mana saja. Itu contohnya. Mungkin penilaian awal-awal ya tahun 2000, 2001 dengan 2022 ini pasti ada berbeda seperti contohnya ya. Bencana terhadap epidemik ya, terbukti dari level 3, 4, 3 sekarang hanya untuk Jakarta di level 1 ya. Kemudian untuk internal respon, gimana tanggapan dari internal respon? Siap nggak?
ya. Kalau tadi di persiapannya, ada nggak disiapkan nggak misalnya, ya. Nah, kalau nggak disiapkan, nah sini ditanya, ada skornya lagi. Kemudian dari extra respon, artinya dari komunitas, dari masyarakat sekitar, ya, atau dari profesi, ya, dari gimana? Ada nggak supportnya, ya? Kalau saya ingat awal-awal COVID banyak itu, ya, support dari komunitas, ya, dari masyarakat yang mensuplai makanan, kemudian alat kebersihan, ya, kemudian masker, semuanya itu, ya, pada awal kita susah dapat. Sekarang, ya, kita bersyukur sekali, ya, bantuan di masyarakat kita sangat terbantu tuh waktu itu, ya. Nah, sekarang sudah harga sudah lebih murah, artinya sudah lebih baik, ya. Baik. Kemudian berikutnya adalah ini sama, ini risknya, ya. Jadi kalau yang diisi semua, ya, nanti teman-teman bisa download, ya. Di sini dari risknya di sini akan berubah, ini otomatis, ya, skornya. Jadi ini nggak perlu diisi karena ini udah rumus, ya. Jadi yang teman-teman mungkin bisa dirubah ada di bagian ini, ya. Oke, ini dari natural hazard, ya, natural hazard alam. Kemudian di ancaman dari bahaya teknologi. Teknologi bisa, Pak? Bisa, ya. Ini contohnya nih, ya. Saya perbesar lagi, ya. Nih. Ini sama, ya, kemungkinan kejadiannya berapa kali nih, ya. Ini misalnya 10 tahun nggak pernah, ya. Kalau ini misalnya hampir tiap tahun gitu, ya. Ini contohnya apa? Electric failure, kegagalan listrik, sering nggak? Ya. Kalau di Jakarta sering, ya, tapi kita ada genset biasanya tiap rumah sakit kan. Nah, kita coba di sini kita isi, ya. Sering nggak mati listrik misalnya di daerah tertentu yang, ya, pemadaman bergilir, ya, seminggu 2 kali, 3 kali. Nah, itu kan berdampak di sini kan. Kita masih skornya, ya. Rendah, moderat, ya, kedua moderat, 3 high. Kemudian pengaruh ke human impact. Gimana kalau listrik mati, ada pasien sedang tindakan misalnya operasi, dampaknya apa? Tinggi kan, seperti itu. Arti skornya kita masukkan di sini misalnya, ya. Kemudian properti rusak nggak kemungkinan kalau listriknya, contoh satu, ya, listrik. Nih, kalau listrik, ya, ya rusak lah, ya. Walaupun terkadang kita sudah siapkan namanya UPS, misalnya alat apa USG seperti itu kan, tapi kan ada batasnya seperti. Kalau sering-sering, ya, akan berdampak, ya. Kemudian dengan bisnis gimana, ya? Yang biasanya beli solar mungkin hanya sebulan 1 kali dengan sering mati listrik, jangan-jangan stok solar pun harus tambah, ya, nggak cukup, ya, hanya berapa. Jadi harus tambah lagi, artinya ada penambahan biaya kan, harus tidak perlu beli solar, ya, dan juga ada risikonya, ya. Ada solar artinya ada risiko untuk terbakar, artinya kita harus siapkan aparnya juga seperti itu. Nah, di sini apalagi misalnya transportasi gagal, ya kan, kemudian kegagalan alarm, ya, di gedung, medical gas gagal, kemudian banjir, ya, banjir, ya, yang pernah saya alami, ya, banjir, ya, sehingga kita ada namanya itu best plank, ya, nama mereknya, tapi fungsinya adalah penahan banjir, itu dipasang di tiap pintu. Semua pintu-pintu dipasang, ya, depan lift juga dipasang, ya. Nah, itu dilatihkan, ya, alatnya itu per 5 tahun sekali kita cek karetnya masih mampu nggak menahan itu. Dan tiap setahun, misalnya di bulan-bulan November, Oktober, saya melatihkan, merimain lagi karena banyak staff yang baru. Nah, nanti kita siapkan nih banjir. Berapa lama? Di tempat itu saya pernah terakhir 5 tahun lalu, ya, berarti moderat, ya, skornya 5, ya, karena memang pernah. Dan di sini harapnya, ya, kita isinya jujur, ya. Karena toh ini internal kita tidak akan kemana-manakan juga, ya. Apalagi misalnya struktur damage, ya, ini butuh orang dari sipil nih, ya, atau dari bagian konstruksi. Biasa dari manajemen gedung ada, kita sama-sama lihat masih layak nggak gedungnya seperti itu. Ya. Nah, dampaknya apa nih misalnya human impact bisa tadi banjir, ya, di sini kan. Dampaknya, ya, kita lihat kasih skornya. Meskipun jarang, tapi sekali kena banjir habis semua, ya. Listrik, ya, semua electrical, mechanical itu rusak semua. Dampaknya besar walaupun hanya sekali. Jadi, ya, kita harus benar-benar preventif, ya. Sama seperti kebakaran, ya. Jangan sampai kejadian. Lebih baik kita mencegah.
Kemudian rusak ya, tadi saya katakan kalau banjir ya rusak semuanya nih, alat rusak ya. Nah ini dampaknya. Bisnis gimana ya? Kita tidak akan bisa melayani pasien karena alat rusak ya. Tinggi harga di sini ya, mungkin high seperti itu ya. Ini dampaknya ya, magnitudenya. Nah ini mitigasinya, gimana sih mengatasinya? Prepared saya bilang. Tempat kami ada, kita siapkan, kita ada pasang tuh, hampir semua pintu ada ya. Penahan yang artinya kita siap di sini. Kita kasih skor berapa? Oh high. Saya kasih skor high karena baru 5 tahun dan tiap tahun setahun 2 kali kita latihkan. Terus internet ada, siap. Manajemen juga nggak mau rugi kan. Owner pasti apalagi dia akan mempertahankan bisnisnya ya. Gimana dengan luar? Nah luar ini kita untuk contoh banjir kerjasama dengan Sudin tata air ya. Jadi kalau kita banjir dikit kita tanya, Pak, waduk itu sudah berapa Pak? Seperti itu. Oh masih aman. Nah kita komunikasi, artinya kita hubungan baik dengan pihak-pihak luar ya, dengan pihak komunitas ya, dengan pihak pemerintahan. Jadi kita antisipasi gitu. Dan kita siapkan teman-teman yang karena nggak mungkin kita 24 jam di tempat ya, misalnya dari bagian security, bagian cleaning service dan teman-teman yang dinas malam kita latihkan juga seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ya human hazard ya. Tadi di bagian teknologi ya, jadi ya ulang ya sampai semuanya ya. Kemudian di human hazard ya. Baik, kita masuk human hazard di sini. Oke, saya perbesar lagi. Baik, apa sih bahaya dari manusia nih? Ya, terorisme. Nah ini paling gampang nih ya. Bahaya ya. Biologi ya. Kemudian ada trauma ya di sini, kecelakaan. Apalagi ancaman bom ya. Kemudian kerusuhan massal ya. Mungkin nggak teman daya. Ini kembali ke teman-teman semua ya. Mungkin ada daerah yang sangat-sangat spesifik ya. Masyarakatnya sangat heterogen dan mereka sering bergejolak ya, ini bisa masuk di sini. Jadi ancaman juga ya untuk rumah sakit seperti itu ya. Kemudian ada sama ini misalnya tadi ada kerusuhan ya, kasih skornya apa di sini ya. Nanti skor bawahnya muncul totalnya. Kalau nggak ada kasih 0 aja ya. Kemudian human impact, dampak terhadap manusia apa? Kalau kerusuhan ya kerusakan atau apa, masuk di sini skornya ya, seperti itu. Kemudian dari properti bagaimana? Ya kalau sering kerusuhan ya sering lah, mungkin ada orang lempar-lempar ya, kaca pecah ya, mobil dibakar, seperti itu ya, sangat-sangat mengganggu ya. Jadi banyak mungkin yang rusak. Bisnis gimana? Bisa nggak kita tenang? Ya, agak susah ya kalau terganggu. Bagaimana pasien mau tidur nyaman, nyenyak, aman ya kalau ada gangguan? Artinya berdampak kan di rumah sakit. Kasih skor di sini ya. Nah ini magnitude-nya. Mitigasinya bagaimana? Ini persiapannya apa? Pertama, pre-planning. Nanti kita perencanaan gimana? Oke, misalnya sudah ada persiapan. Oh, biasanya nih gitu kan, misalnya atau jam anak-anak masuk sekolah, depan itu karena ada sekolah sering tawuran ya. Kita lebih waspada, disiapkan misalnya security-nya diperbanyak, diperkuat, dipertebal. Atau kalau perlu tambah bantuan samping misalnya dari kepolisian, dari pihak Koramil, sehingga kita aman, terlindung gitu kan. Karena kita mungkin udah sering, jadi kita udah dapat polanya ya. Oh pasti awal masuk seperti ini gitu kan, nanti mungkin lagi rapot seperti itu. Nah biasa ada di sini ya, di persiapannya. Kemudian internal responnya seperti apa? Ya seperti itu, adanya pelatihan lagi, diingatkan ini loh. Sekarang musimnya ini nih, pada tawuran yang sekolah baru masuk lagi ya, udah lama ya sekolahnya di rumah ketemu ya tawuran lagi. Nah ini waspada, artinya seperti itu ya. Kita harus siap di sini internal responnya. Kemudian ya ada tim siaganya, karena tim siaga bencana semuanya ya bisa di sini. Nah kemudian eksternal responnya seperti tadi, kerjasama ya dengan yang pihak keamanan ya, baik kepolisian, Koramil ataupun dari komunitas masyarakat sekitar, masyarakat adat, agama seperti itu. Ajak merekanya ya.
Nah, kalau ini total, ini akan muncul di sini. Ya. Totalnya muncul di sini. Baik. Kemudian ancaman berikutnya adalah tentang bahaya dari material. Material apa ya? Material, ya. Di sini contohnya nih. Ya, kita lihat. Insiden, ya. Bahaya kimia. Mungkin bahaya kimia. Ya, bisa. Misal tadi saya katakan, di sebelah, seperti contoh kemarin, di sebelah rumah sakit, itu ada kebakaran. Itu adalah pabrik pengolahan, apa itu ya? Cat, seperti itu. Itu kan pakai tanner. Ya kan, asapnya mengganggu, sehingga pasien harus diungsikan. Ya. Nah, di sini ya, oke, saya ulang lagi ya. Di sini ada, oke, dampak manusia bagaimana? Dampak ke kerusakan propertinya seperti apa? Ya, bisnis seperti apa? Ya, kalau ada kasih nol. Kalau ada, lihat skornya berapa sering ya. Jadi mungkin teman mesti bingung, kapan boleh pakai low, kapan boleh pakai moderat, kapan boleh pakai high. Dan ini memang disepakati, ada kesepakatan, ada regulasi di dalam pedoman. Low itu misalnya 5 tahun sekali gitu kan, atau mungkin 10 tahun. Kemudian moderat mungkin 1 sampai 5 tahun. Kalau high mungkin dalam setahun bisa 3 atau 4 kali seperti itu ya. Kalau di tempat kami itu disepakati itu di dalam regulasinya. Jadi waktu kita duduk bareng ya. Dan ingat teman-teman, ini bukan kerjaannya hanya K3, ini tim ya. Tadi ada pertanyaan kan gedung. Kita tahu gedung ya. Kecuali yang dari mungkin dari teknik, dari sipil bisa menjawab ya, tapi yang dari SKM misalnya ya, bagian kesehatan lain agak-agak susah ya, bisa dipelajari ya. Lebih baik kita ambil ahlinya seperti itu. Kemudian bisnis, gimana dampak bisnisnya ya, masuk ke skor seperti ini. Apakah semua arti masukkan? Ya kita lihat yang ada aja gitu. Pak, di tempat kami nggak ada nih Pak. Ya memang ini karena ini kan contohnya dari luar, nanti kita sesuaikan ya. Yang ini bisa kita ganti ya, ancaman tempat kita ya. Eventnya apa, kejadiannya apa ya. Yang skornya tidak boleh ya, tetap standar seperti itu. Ya, tadi contoh di awal ya, yang natural hazard kan nggak ada apa sih, ice storm nggak ada kita ya, snowfall apalagi nggak ada. Nah artinya kita isi yang ada, itu yang bisa kita ganti ya. Nah kembali ke material, ya ancamannya apa ya? Di sini ada ancaman internal spill ya, tumpahan ya yang besar, terorisme ya, bahaya chemical, radiologi, kemudian apalagi di sini ya, terorisme, radiologi ya, apa ya, antrak ya, antrak kalau di luar sangat khawatir ya, antrak, penyakit kuku dan mulut itu. Kemudian persiapannya apa? Ya, kembali kita kan sudah tahu. Oh, ancamannya apa di sini? Chemical. Apa persiapan kitanya? APD sudah siap belum? Ya. Ya, kemudian siklusnya kapan? Seperti itu. Apalagi yang persiapkan, dilatih nggak orangnya? Kasih skor di sini. Kemudian kalau mungkin skala kecil, iya. Skala besar, kita harus kerjasama dengan pihak luar ya di sini, di internal respon ya. Nanti akan muncul skornya berapa persen di sini ya. Nah, kalau teman-teman semua ada isi nih dari natural, ya, teknologi, human hazard, hazardous material, dia akan otomatis nih akan muncul di sini. Ya. Ancaman natural, ya, teknologi, human hazmat, ya. Bentuknya tabel-tabel ya. Nanti saya tunjukin ya contohnya ya. Baik. Sekarang saya kembali ke PowerPoint ya. Ini saya top share, saya kembali ke PowerPoint. Oke, ini sama ya. Oke, nah ini contohnya nih. Jadi kita dilihat di sini ada tabelnya, summary-nya. Ini skor yang udah ditulis ya. Skornya berapa ada di sini ya. Nanti teman-teman bisa lihat langsung dari PPT-nya ya, PowerPoint-nya. Ini skor-skornya nih. Dilihat kan? Kalau dari sini kita bisa tahu nih, apa sih sebenarnya yang paling tinggi ya? Ancamannya apa di sini? Oh, ternyata nah ini banjir. Dia paling tinggi. Nah, ini yang segera kita atasi nih. Ya, yang lain mungkin terendah.
Kita lihat skalanya. Jadi HVA dari rumah sakit X ini yang paling tinggi skornya ada persentasenya adalah banjir. Ya, apalagi kemudian berikutnya fire, kebakaran. Ya, mungkin karena dekat dengan hutan yang terbakar atau apa, ya bisa muncul di sini. Ya, ini skala untuk kita pengajuan nantinya nanti kita gabungkan dengan risk register. Ya, nanti direktur akan menentukannya bahaya yang paling tinggi atau rentan untuk rumah sakit apa sih, seperti itu. Kalau register datangnya dari unit, kalau ini dari tim, ya. Jadi teman-teman jangan rancu nanti apa bedanya risk register dengan di HVA ini, ya. Ini kemudian lanjut lagi, ini tabelnya nih. Jadi summary tadi kalau udah diisi muncul seperti ini, ya. Dari ancaman banjirnya, ya, walaupun sekali mungkin sekali, tapi kalau resikonya tinggi bisa besar, gitu kan. Terus misalnya listrik, ya nggak pernah, ya matinya sering, ya bisa ancamannya besar juga, ya. Kita lihat ini gampang kok, lihatnya dari tabel bar ini, ya. Berapa yang paling tinggi, ya. Ini 56, 56 yang paling rendah 28, ya. Nah, apa 28 di sini, ya? Ada di sini kan? Ini linknya bisa dibuka, ya, dan free, ya silakan, ini dari nanti ada dibuka, ya. Oke, ini sama ya dengan tadi, ya. Kemudian ini sama juga, jadi ini untuk banjirnya, ya. Di sini, ya, di sini ada, ya. Untuk linknya ntar ya, nanti ada ya. Bisa dibuka, ada ya, ada. Software nanti ada kok, ya. Di sini ada, ya. Di kemudian berikutnya adalah daya failure sama, ya. Ini backup kalau tadi ini. Kemudian daya dari human, kemudian harus material, ya. Summary di sini. Oke, itu di HVA, ya. Sekarang kita masuk ke yang kedua tentang HSI, ya, Hospital Safety Index. Memang di standar terbaru ini Kemenkes nggak menggunakan HSI lagi, ya. Tapi kalau kita mengacu yang dulu, ya, saya sangat terbantu sekali dengan HSI. Jadi ada Indeks Keselamatan Rumah Sakit, ya. SNAR edisi 1 dan SNAR edisi 1.1 pun masih pakai HSI, ya. Setelah yang di Mei ini yang terbaru cukup pakai HVA, ya. Tapi ya saya mengingatkan kembali ke teman-teman, ini ada tools-nya, jadi silakan. Jadi HVA itu wajib, ya, ini sunnah. Tapi kalau teman-teman bisa pakai ini, akan sangat membantu mengisi, ya, mengisi untuk HVA-nya. HSI apa sih? HSI adalah Hospital Safety Index, adalah tool yang digunakan untuk menilai kemampuan rumah sakit dalam menghadapi bahaya. Ya. Apa bedanya? Ya. Perbedaannya ada dua tujuan ini. HVA berfokus pada analisa kerentanan rumah sakit, ya. Kalau HSI berfokus pada penilaian kemampuan rumah sakit dalam menghadapi bencana, ya. Kalau HSI ini ada di WHO, jadi formulirnya itu ada, ya, bisa dibuka di websitenya, ya. Cuma mungkin ini kelemahannya masih bahasa Inggris, tapi ya sekarang gampang kan, tinggal dimasukin translate, ya akan mudah, ya. Cuma mungkin tetap bahasanya dicek lagi, karena terkadang ada seperti frase yang nggak tepat seperti diedit lagi, ya. Saya pun mengeditnya lebih gampang, ya, diedit saja. Jadi kita sesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Kemudian untuk buat Hospital Safety Index seperti saya ingatkan, ya, ini tidak bisa hanya tim K3. Ini jawaban pasti. Teman, kapan sih? Apakah semua ini dibebankan kepada K3 atau tim MFK? Enggak juga, ya. Kalau di tempat saya, ya, saya mengundang, saya izin sama direktur, Dok, saya izin ingin membentuk tim untuk menyusun HVA ini. Boleh, gitu. Saya kasih kandidatnya. Bagian perawatan siapa, bagian security siapa, bagian dari farmasi siapa, sebagian dari gedung pasti, gitu kan, sebagian dari electrical, plumbing, ikut, ya. Jadi kita tim, ya. Memang K3 yang jadi leader, ya, karena dia harus memandu, menjelaskan kepada teman-teman yang apaan sih Pak, gitu. Di tempat saya juga nanya, apaan sih Pak, ngurus gedung-gedung, ngurus struktur, nggak tahu juga, gitu kan. Tapi ya minimal mereka teredukasi tentang itu, ya.
Nah, di sini kita harus menjelaskan. Jadi memang tugas kita lah gitu kan ya, wajar lah kalau seorang perawat, seorang medis yang nggak paham tentang K3 ya. Tugas kita lah mengedukasi teman-teman ya, sama dengan teman-teman juga mungkin dari perawatan medis menjelaskan kita tentang penyakit seperti itu. Kita sharing seperti itu. Jadi mereka tahu, oh seperti ini, harusnya persiapannya apa, seperti itu. Kadang-kadang mereka nggak sering lihat misalnya ada kejadian, ada tembok udah retak tapi kadang nggak pernah dilaporin, cuek aja tiba-tiba sebelum kejadian. Nah itu nggak seperti itu. Kalau mereka peduli dan mereka dilatihkan, diingatkan, pasti bisa. Ya, jadi di tempat saya bekerja, saya membentuk tim. Saya kasih kandidatnya, dikoreksi sama direktur. Oke Pak, tambahin ini Pak. Tambahin ini Pak, gitu. Makin banyak, makin bagus, gitu kan. Artinya makin banyak orang paham ya terlibat dalam hal ini. Nah, contohnya seperti ini nih ya. Kenapa harus dibagi unit? Tentang indikator selamat bangunan ya. Saya yang background dari kesehatan tuh terkadang saya nanya, Pak, ini strukturnya masih bagus ya Pak? Rumah sakit ini udah 30 tahun nih Pak berdirinya kan, masih layak nggak seperti itu? Ada caranya rupanya gitu. Oh, seperti dilihat strukturnya, bangunannya dilihat. Nah, kita sedang belajar situ. Ternyata masih layak. Ya secara internal ya kita isi seperti itu. Jadi ini kita tanya nih, wah misalnya Pak Yuda itu pas saya nggak ada ininya. Tanya kontraktor yang dulu gitu kan, pasti ada kan usia bangunan kan, tanya seperti itu. Ya. Atau biasa ada bagian apa unit IPSRS ya, atau bagian pengelolaan gedung ya. Ajak. Pasti ada manajer gedung yang mungkin dari bagian teknik sipil ya, bisa berdiskusi di situ, minta masukan dari mereka semua. Nah, ini ada bukunya ya, bukunya nanti bisa di-download ya, ada di WHO ini ya, tentang penggunaannya ya. Sebentar saya tunggu dulu. Formnya, ada form-formnya ya. Oke, taruh formnya. Saya stop sharing dulu, saya ganti dengan bentar. Mana ya? Iya, nanti ada minta sama Mas Arief ini bahannya. Saya kasih. Kalau downloadnya agak susah, ada ya. Nah, ini nanti tinggal bentuknya PDF, tinggal translate aja, ya, diisi. Ya, diisi yang kita tahu ya, yang memang ada kejadiannya. Ini data-data umum, tinggal ditranslate, ya, kejadiannya. Apa diisi semua? Apa tadi ada pertanyaannya? Diisi semua ya? Enggak, kita lihat yang mana ya. Jadi, kalau untuk HS ini yang ada ya, memang terkadang ini karena WHO kan dunia ya, mungkin kita ya pasti nggak ada salju ya, kecuali mungkin di Papua atau apa ya. Kalau hutan ada gitu kan. Nah, itu juga ada mungkin ada pertanyaan apa sih bedanya iradese ya? Kalau di rumah sakit ya kita mengenalnya pakainya HVA. Kenapa sih rumah sakit beda ya? Karena memang kita ngacu di Kemenkes ya. Kemenkesnya pakainya HVA ya. Kita gitu HVA gitu. Kalau pakai iradese nanti jadi nggak sesuai dengan surveyornya. Itu sih sebenarnya kalau buat saya yang belajar K3 juga dan di bidang di rumah sakit juga ya, menurut saya sih ya memperkaya lah gitu. Saya dapat dari Hiradece juga, saya coba utak-atik, oh bisa kalau pakai. Cuma kalau pakai tampilan Hiradece jadi nggak sesuai karena mintanya HVA. Kok ini kasih Hiradece sih Pak? Gitu. Ntar saya. Jadi seperti itu ya. Mungkin kalau di tempat lain agak beda ya. Memang kalau rumah sakit ya itulah. Jadi kita ngacu masih ke Permenkes ya. Ini semua ya teman-teman. Jadi ini ada ya generalnya diisi ya. Aktualnya plannya apa. Nah ini akan sangat membantu sekali ya. Meskipun di saat ini ya ini udah nggak diwajibkan nih ya kalau di Permenkesnya itu cukup HVA ya, HVA cukup ya. Nah, oke, ini ada ya, ada save-nya, ada formulanya ya. Oke, mungkin stop lagi ya. Baik, saya stop share-nya. Saya kembali ke Excel-nya. Pertama ya Pak ya. Oke. Ini acuannya bisa teman-teman buka di sini ya. Ini ada linknya. Nanti buka aja.
ya. Kalau enggak nanti disertakan ya. Ada di media Tama. Baik, dari saya Pak Arief, mungkin itu dulu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyuda. Luar biasa teman-teman semuanya, hari ini kita belajar banyak dan ini sudah mulai ada yang bertanya nih Pak Wahyuda. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semuanya, saya akan infokan terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya ya, mengenai informasi penting nih buat teman-teman semuanya. Oke, sebentar. Apakah sudah tampak belum nih? Oke, sudah Masih ya? loading. Masih loading. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum menginstal aplikasi Mika Super App K3, silahkan diinstal terlebih dahulu. Dan buat yang sudah install, silahkan di-upgrade ya, update terlebih dahulu untuk versi yang terbaru. Sudah tersedia di Play Store dan juga di App Store. Nah, pastikan teman-teman sudah mensubscribe channel YouTube-nya Kak Cik Denny, karena di sini akan ada beberapa atau banyak video ya mengenai kolega juga ada, nanti akan diupload juga di channel YouTube-nya Kak Cik Denny, dan juga berbagai pertanyaan-pertanyaan seputar dunia K3 sudah dibahas juga nih oleh Kak Cik Denny. Silakan di-subscribe, jangan lupa klik loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Nah, kemudian informasi selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Cik Denny. Silakan Kak Cik Denny. Oke, terima kasih Pak Arief, terima kasih Pak Wahyuda. Wah, luar biasa ya kita hari ini belajar K3 rumah sakit. Nah, bagi Bapak Ibu semua teman-teman yang sudah pernah ikut ahli K3 umum, pasti ada SKP ya. Nah, pastikan SKP tersebut masih aktif atau diperpanjang pada waktunya. Kenapa? Karena kalau udah lewat dari 1 tahun masa expirednya harus refreshment. Nah, kita ada perpanjangan SKP dari harga 2,5 hanya 1,499 juta saja. Sedangkan untuk lisensinya, Bapak Ibu semua bisa berhemat juga 50%, hanya 999.000 saja. Kalau perusahaan Bapak Ibu semua ingin sertifikasi SMK 3, kita ada nih paket untuk kontraktor konstruksi hanya 19,5 juta saja, dan untuk pabrik hanya 24,5 juta saja. Tapi Pak, kalau misalkan saya pengen 9.001, 14.000, 45.001 gimana? Nah, kita ada paket 1 kali bayar langsung dapat 4 sertifikat, 9.001, 14.001, dan 45.001 serta SMK 3. Bagi Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang ingin ya bekerja di bidang K3, pastikan sudah punya sertifikat ahli K3 umum. Nah, kita akan ada lagi ahli K3 umum di tanggal 16 sampai dengan 30 September. Kok jauh banget sih Pak? Iya, karena kita baru melaksanakan 4 kelas nih ya di bulan Agustus ini. Nih Bapak Ibu semua bisa ikut dengan harga 3 jutaan saja. Bapak Ibu semua bisa dapat ikut pelatihan ahli K3 umum Kemenaker RI ya. Nah, kalau saya pendidikannya SMA gimana? Ikut yang ahli K3 muda BNSP. Ada sertifikat dari BNSP bagi Bapak Ibu semua yang pendidikannya minimal SMA atau SMK. Kalau sudah punya sertifikat ahli K3 umum, lanjutkan lagi di pelatihan auditor SMK 3. Ini juga ada pelatihan auditor SMK 3 tersertifikasi Kemenaker, hanya 2 jutaan saja nih, teman-teman. Kalau Pak, saya ini kerjanya di bidang listrik. Nah, pastikan punya certified teknisi K3 listrik ya. Kita akan running di tanggal 2 September. Kalau saya punya ijazah D3, ikut yang mana? Ikut yang ahli K3 listrik aja nih. Ada voucher sebesar 5.750.000. Bapak Ibu semua bisa ikut ahli K3 listrik hanya 13 juta saja. Dan ini full tatap muka ya selama 17 hari. Di mana Pak? Di Meruya ya, Jakarta Barat. Kalau saya kerja di kontraktor konstruksi gimana? Nah, ini Bapak Ibu semua bisa ikut yang ahli muda K3 konstruksi. Nah, ini juga pendidikannya boleh SMA ya. Dan ini dilakukan secara full online. Jadi dari mana saja Bapak Ibu semua bisa ikut di sini. Mau dari Aceh, dari Papua, dari Kalimantan, semua bisa ikut ahli muda K3 konstruksi. Kalau Bapak Ibu semua mengawasi peranca, harus punya certified, namanya supervisor K3 peranca. Tapi kalau hanya memasang dan membongkar peranca aja, cukup hanya teknisi K3 peranca. Pastikan kita punya sertifikasi keahlian di bidang ini. Kalau saya tergabung di dalam tim tanggap darurat, iya betul sekali, harus punya certified petugas peran kebakaran kelas D minimal Bapak Ibu semua ya, bisa ikut hanya 2 jutaan saja nih, ada diskon khusus nih Bapak Ibu semua ya. Dan dapat juga semua alumni Media Tama ada kartu flash dari BCA. Dan juga Bapak Ibu semua kalau sudah damkar ikut juga yang P3K ya. Nah, ini juga tersertified Kemenaker RI dan biayanya hanya 2 jutaan saja juga nih. Ada diskon khusus buat Bapak Ibu semua.
Kalau kerja di ketinggian gimana? Kalau kerja di ketinggian hanya ya kerjanya di atas platform tapi di ketinggian cukup yang TKBT2 Bapak Ibu semua. Tapi kalau sudah kerjanya di akses tali bergelantungan, Bapak Ibu semua harus punya TKPK1. Nah, ini juga yang paling banyak dipalsukan, lisensi atau SIO dari forklift. Nah, pastikan SIO atau lisensi Bapak Ibu semua bisa ditelusur, di scan barcode-nya bisa masuk ke teman K3. Nah, ini hanya 2 jutaan saja Bapak Ibu semua bisa ikut operator K3 forklift nih ya. Ini juga seorang dokter harus punya certified juga kalau mau kerja di perusahaan sebagai dokter pemeriksa kesehatan kerja. Namanya sertifikat Hiperkes. Ini juga hanya 2 jutaan saja Bapak Ibu semua bisa join di sini ya. Termasuk juga para medis harus punya certified namanya Hiperkes. Ini dia ATK-ATK standar yang digunakan Mediatama. Ada tas, buku agenda, lencana, kartu flash, pulpen, bahkan kemeja pun kita kasih. Gimana caranya? Nanti Bapak Ibu semua kita kirim lewat Tiki ya. Mediatama ada Tiki khusus ya, Tiki Mediatama, disingkat TIMA. Nah, Pak, kalau saya mau bayar lebih murah gimana, Pak? Nah, Bapak Ibu semua bisa ikut yang paket combo ya, bisa masuk ke Tokopedia atau mau beli jaket seperti yang saya dan Pak Arief gunakan, bisa masuk ke Mediatama online shop di Tokopedia. Termasuk kalau mau cicilan 0% dengan semua bank tapi menggunakan kartu kredit ya, Bapak Ibu semua bisa masuk ke Mediatama online shop di Tokopedia. Oke, silakan Pak Arief dilanjutin. Oke, nah teman-teman, jika teman-teman misalkan ketinggalan nih untuk ikutan webinar kolega Mediatama di Sabtu-Sabtu lalunya atau yang terdahulu dan ingin ikutan mendapatkan sertifikat juga, silahkan bisa kunjungi di milea.app. Ini adalah salah satu e-course K3 nomor 1 di Indonesia. Atau jika teman-teman ingin belajar hal lain ya, di seputar ada tentang K3, migas, dan lain-lain, silahkan teman-teman bisa kunjungi di milea.app. Nanti di sini akan banyak sekali e-course tentang K3. Silahkan teman-teman untuk mengunjungi milea.app. Oke, nah buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, silahkan bisa kunjungi di mediatama.co.id. Jadi di website kami ada tombol karir ya teman-teman. Silahkan teman-teman bisa klik tombol karir dan ini akan ada banyak sekali ratusan lowongan pekerjaan di bidang K3. Jadi silakan teman-teman nanti pilih sesuai dengan kotanya teman-teman dan juga range pendapatan yang teman-teman inginkan. Dan tentunya dengan CV yang menarik jika teman-teman ingin mendapatkan pekerjaan ya. Salah satunya adalah melalui aplikasi Mika Pro nih. Nah, di Mika Pro sudah tersedia untuk membuat CV secara online. Silakan untuk download aplikasinya yang terbaru dan klik buat CV online. Lalu teman-teman silahkan pilih template sesuai yang diinginkan dan juga isi semua biodata yang ada di kolom buat CV online. Lalu nanti silahkan tambah untuk dokumen-dokumen pendukung seperti skill ataupun sertifikat atau lisensi yang teman-teman punya. Tinggal klik selanjutnya, otomatis nanti akan proses pembentukan sertifikat. Mohon menunggu hingga 1-8 menit, lalu nanti tinggal download sekarang. Dan bisa juga nih teman-teman mengecek untuk di kolom akun. Silakan nanti teman-teman klik di bagian depan, klik akun yang ada di pojok kanan bawah, nanti akan muncul juga ada history CV. Silakan diklik, otomatis nanti CV yang sudah teman-teman buat muncul di sini. Silakan diklik saja, lihat hasilnya, nanti otomatis akan terunduh untuk CV-nya. Nanti teman-teman bisa langsung mulai untuk menyebarkan CV kerennya teman-teman semuanya. Nah, ada juga untuk teman-teman yang ingin mendapatkan uang saku sebesar 3 juta rupiah per bulan. Caranya gampang, masuk aja ke dalam pasukan reseller Mediatama. Caranya gimana? Menggunakan sistem referral. Nah, sistem referral ini tertera ada di akun Mika teman-teman semuanya. Silahkan untuk download dulu untuk aplikasi Mika Super App K3-nya, klik akun, nanti akan ada menu referral. Nah, menu referral ini teman-teman silakan diklik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk salin kode, silakan teman-teman bisa disalin ke dalam kolom yang akan teman-teman ikuti pelatihannya. Contoh ada teman kita yang ingin ikutan ahli K3 umum. Jangan lupa untuk berikan kode referral kita
pada kolom kode referral. Misalkan contoh pelatihannya ini, tinggal klik proses pemesanan, tinggal masukkan saja di kolom kode referral ini. Keuntungannya apa? Nah, teman kita yang mendaftar untuk ahli K3 umum mendapatkan potongan sebesar 100.000 dan kita yang sudah mereferensikannya mendapatkan fee sebesar 5%. Nah, itu berlaku untuk semua pelatihan yang berbayar ya teman-teman. Kalau untuk yang gratis seperti ini itu tidak berlaku. Nanti akan muncul di sini nih, misalkan di rincian harga ada tertulis referral atas nama kita semuanya. Akan terpotong 100.000. Nah, tinggal klik bayar, nanti otomatis kita yang mereferensikan teman kita untuk mengikuti pelatihan di Mediatama. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk penarikan saldo bagaimana? Silahkan nanti klik aja untuk referral. Kan ada 3 nih, ada bonus, tarik, dan bank akun. Silahkan ubah rekening terlebih dahulu untuk mengisi rekening teman-teman. Silahkan diklik dan nanti kalau sudah ada, klik lagi yang sebelah kanannya tarik saldo. Nah, kalau sudah ada tarik saldo, teman-teman bisa menariknya minimal itu harus ada 1,3 juta terlebih dahulu. Kalau misalkan belum mencapai 1,3 juta, saldo tidak bisa di withdraw ya teman-teman. Jadi dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk share pelatihannya juga gampang. Silakan pilih pelatihan yang teman-teman ingin share, kemudian pilih titik 3 yang ada di atas, kemudian nanti akan muncul seperti ini, bisa dibagikan pelatihan, nanti bisa melalui WhatsApp, ke sosial media lainnya, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Atau teman-teman ingin menghubungi PIC-nya yang di pelatihan ini, klik aja WhatsApp. Kalau ingin chat, kalaupun ingin telepon, silakan hubungi kami. Atau ingin mengunduh proposalnya juga bisa. Misalkan perusahaan kita ingin mengikuti ahli K3 umum juga bisa. Silakan diunduh proposalnya. Nah, buat teman-teman semuanya ya, yang ingin informasi lebih lanjut mengenai sertifikasi ataupun in-house training, silahkan hubungi kontak yang ada di depan layar teman-teman. Dan juga bisa chat di nomor yang tertera di depan, ada Mbak Risma, Mbak Soka, dan juga Pak Beni. Pastikan teman-teman sudah memfollow akun sosial media kami di @mediatama, untuk Instagram, untuk Facebook, Tama Mediatama Sertifikasi, dan juga YouTube, Kak Deni. Jangan lupa untuk follow juga TikToknya @KacikDeni. Nah, buat teman-teman semuanya yang ingin kerjasama sebagai sponsor untuk produk-produk K3 seperti APAR, kotak P3K, dan APD, silahkan hubungi 021-2254-5432. Ataupun buat teman-teman yang ingin sharing ilmu nih, seperti Pak Wahyuda siang hari ini. Nah, kami membuka kesempatan untuk teman-teman bisa bergabung di komunitas instruktur Mediatama 2022. Bisa chat aja ke nomor 0878 7346 1230. Nah, ini sudah banyak yang bertanya nih Pak Wahyuda dan juga Pak Deni. Silahkan Pak Wahyuda dan Pak Deni untuk didiskusikan. Oke, kita langsung menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu semua sudah tulis di Q&A. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tulisnya di Q&A ya. Question and answer terkait dengan topik yang kita bahas yang ini. Pertanyaan dari Pak Zaki nih, Pak Wahyuda, terkait dengan klasifikasi rumah sakit yang seperti apa yang diwajibkan harus ada K3 rumah sakit, Pak? Silakan, Pak. Makasih Pak Deni. Pak Ahmad Zaki, kalau di peraturannya, ya tadi dikatakan hanya tim K3 rumah sakit ya. Jadi tidak dikatakan harus punya K3 umum atau K3 rumah sakit, memang tidak. Tapi kan kita tahu rumah sakit juga kan ada pelaporan ya ke mana di Snaker. Pasti ada kan laporan triwulan itu kan yang apa tim P2K3 ya. Pasti biasanya sekretaris P2K3 adalah ahli K3 umum. Nah, otomatis sebenarnya dia bertanggung jawab di dalam bab MFK ini seperti itu. Jadi saran saya sih kalau memang bisa ya seorang ahli K3 umum lah minimal gitu kan. Nanti tinggal pelatihan lagi mungkin. Nanti Pak Deni lah usulkan Pak Deni pelatihan K3 rumah sakit di sini ya. Biar ada gitu. Jadi bukan hanya K3 umum di sini. Saya lihat di sini belum ada emang K3 rumah sakit ya. Dia bukan dibuka kelas seperti itu. Kan memang ini sangat-sangat spesifik gitu ya. Setelah K3 umum, dia bisa ke K3 konstruksi ya kan. K3 migas, K3 rumah sakit. Jadi memang K3 rumah sakit lah subspesialis ya seperti itu. Jadi dasarnya K3 umum dulu, baru masuk K3 rumah sakit. Jadi saran saya sebaiknya ada lah minimal K3 rumah sakit. Jadi kalau tanya jawabnya tujuan sertifikannya ya surveyor juga dari Kemenkes yakin gitu. Kalau enggak ntar
Bapak tahu dari mana bisa bikin ini, Bapak tahu dari mana, seperti itu. Agak sulit. Jadi kalau kita punya sertifikatnya, ada SKP-nya, surat penunjukan dari menteri, aman itu, seperti itu ya. Tinggal nambah-nambah ikut pelatihan lah. Itu Pak Denny untuk Pak Ahmad Jaki. Jadi gitu ya Pak Jaki ya. Jadi sebisa mungkin di rumah sakit itu wajib ada P2K3 yang di dalamnya ada K3 umum dan ada tambahan kompetensi di bidang rumah sakit. Kalau di Media Tama itu ada kita punya LSP Pak, namanya LSP K3 PAS. Kita ada certified dari BNSP namanya Paramedis K3 Muda. Ya, memang ini diperuntukkan untuk klinik dan rumah sakit juga Pak. Jadi sebenarnya yang K3 petugas K3 rumah sakit itu kalau di BNSP itu klaster, Pak. Justru yang okupasinya itu namanya paramedis K3 muda, Pak. Nah, insya Allah nanti kalau nggak ada halangan itu bulan Oktober kita sudah buka untuk pelatihan paramedis K3 muda bagi Bapak Ibu semua yang ingin gabung nanti silakan. Nanti pelatihannya di Media Tama, tapi nanti uji kompetensinya di LSP namanya LSP K3 PAS, Pak. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Terkait dengan apa beda HVA dan hiradisi, Pak, dari Pak Widya. Silakan, Pak. Baik, untuk Pak Widya ya. Ini kalau memang di Kemenkes, di rumah sakit kita mengenalnya gitu karena mengacu ke Permenkes pakainya HVA gitu. Jadi kita nggak mengenal hiradisi, bukan nggak mengenal ya. Yang kita acu itu karena standarnya yang diminta kan di standarnya kan HVA kan. Jadi ya kalau minta HVA kasih HVA gitu, jangan minta HVA dikasih yang lain. Nanti surveyornya nggak nyambung gitu kan. Kalau kita tahu, jadi seakan-akan jadi sok tahu gitu. Jadi ikutilah. Mintanya itu, kasih itu, seperti itu. Kalau bedanya apa ya, kalau buat saya, karena saya di dua-duanya, yaitu sama sih. Ya. Cuma HVA ya seperti itu, dibuatnya. Dan itu tadi kan basicnya, semua yang dia di dalam aplikasi instrumen, baik produk dari lembaga akreditasi A, B, C, sampai 6 itu sebenarnya basicnya dari yang tadi itu. Cuma dia lebih enak, udah diisi bahasa Indonesia, tinggal diklik seperti itu. Tapi tetap kita harus rapat bentuk tim gitu. Jadi kalau Bapak udah kuasa hiradisi, akan sangat mudah sekali Pak untuk ngasih HVA gitu Pak. Bapak tinggal ngelit teman-teman yang dari medis, paramedis, dan penunjang medis. Ini loh seperti itu. Jadi ajarkan mereka juga Pak, biar mereka terpapar tentang K3 seperti itu. Jadi kita banyak teman seperti itu. Jadi menurut saya mirip sama Pak Denny gitu. Jadi HVA. Cuma HVA itu di rumah sakit sebutnya HVA, ya kita ikuti HVA seperti itu Pak. Oke, jadi gitu ya Pak Widya ya. Jadi kalau ada permintaan dari Kemenkes HVA ya dikasih HVA ya. Kalau misalkan ada P2K3 meminta ya dari pihak Disnaker kasihnya hiradisi, jangan dikasih HVA, nanti nggak nyambung itu ya. Oke, walaupun isinya sama-sama pengendalian risiko kecelakaan kerja juga ya Bapak Ibu semua ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya terkait dengan ini nih pertanyaan tadi yang mana ya? Yang mau saya ambil adalah Pak Zulkarnain Ijul. Nah, dia bertanya misalkan di dalam sebuah gedung rumah sakit ada pasien yang kritis yang sedang terpasang ventilator nih ya di pasien. Apakah yang harus diselamatkan itu pasiennya sendiri atau kita sendiri yang menyelamatkan diri? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Jul. Kalau ada bencana. Bencana ya. Nah inilah gunanya kita latihan di disaster ya. Jadi bagaimana sih? Jadi kita harus ini ada bentuk tim. Nanti kita pelatihan. Jadi seperti gini, kan ada paging kalau pagi kan. Selamat pagi. Nah itu kan kita announce dulu kan. Jadi apa dulu yang kita evakuasi ya? Ibaratnya ada 5 orang ya pasien ya, 3 sehat, 2 dengan kursi roda, 1 dengan ventilator gitu. Mana yang kita dahulukan nih bawa turun ke bawah? Gedungnya 10 lantai misalnya gitu kan? Ya kan nggak boleh pakai lift kan? Seperti itu. Lihat mana nih? Yang sehat dulu kah yang bisa jalan atau yang dengan kursi roda atau dengan berangkar nih? Ya kalau di disaster kita dahulukan ya mohon maaf yang sehat dulu. Kenapa? Karena turun dari tangga itu atau dari ram, kalau di masih ada ram, nggak mungkin kalau pakai berangkar masih kedorong-dorong, dia akan ya tertabrak. Ya dahulukan ini dulu ya, yang masih bisa berjalan secara baik, dipandu, dibimbing seperti itu. Yang membutuhkan alat, ya ingat kan kita ada di tiap lantai ada penanggung jawab lantai kan, ada helmnya tuh, ada merah, ada kuning ya, ada putih ya, ada hijau, itu tanggung jawab masing-masing kan. Evakuasi pasien, evakuasi dokumen, evakuasi alat kesehatan, pemadam api seperti itu, komando. Nah ini tunggu dulu ya
nggak mungkin orang naik berangkar turun, lalu ada orang di sampingnya ketabrak. Yang normal dulu turun dulu lewat ram, selesai, ya baru ini ya yang dibutuhkan alat, karena dengan alat itu lebih lambat, ya lewat tangga, ayo apalagi lewat tangga, lewat ram aja pasti dia lambat muter seperti itu. Dan tentu saja artinya kita pengalaman saya ya waktu kemarin ada gempa gitu ya, semuanya kita lagi rapat nih lantai 8 lagi diskusi akreditasi, wih tiba-tiba ada gempa tuh. Semua orang bingung kan, waduh, masa orang K3 ikut panik, nggak boleh kan. Saya bilang, tenang Ibu, Bapak, kita berlindung ke meja. Ke meja nggak ada meja kan, mejanya meja tiga. Merapat ke dinding ya. Saya bilang, Bapak Ibu tenang, jangan gunakan lift, merapat ke dinding. Wah, ikutin semua kan. Saya juga sebagai manusia deg-degan juga, tapi kan ya nggak boleh dong. Ya udah, merapat ke dinding, tunggu stabil. Kalau mau turun, tunggu 5 menit, tenang, baru lewat tangga seperti itu. Saya pun mencontohkan kepada mereka. Setelah stabil, saya turun lewat tangga, saya cek semuanya kondisinya. Sebagian di lantai 5 ke bawah sudah kumpul tuh di titik kumpul. Itu saya mengalami itu, aduh, alhamdulillah ya artinya. Dan saya lihat saya nggak perlu evakuasi. Jadi evakuasi tunggu perintah ya, jangan ujuk-ujuk dorong, tidak bisa. Tunggu komando. Itu gunanya tim. Jadi perawat nggak boleh ujuk-ujuk, jangan. Perawatnya jangan bikin panik ya, bikin panik nanti chaos lah. Kan kita bisa menilai sejauh mana pas gedungnya kokoh kan diuji, kan dia punya daya tahan ya pada gempa seperti itu. Jadi saya ulangi, yang evakuasi dulu adalah yang sehat seperti itu. Nah orang yang butuh alatnya misalnya pakai ventilator, bisa nggak dia di bagging? Artinya nggak alat bagging semprot gitu kan, lumayan tuh ngompa gitu kan biar ada napas gitu kan. Kalau di bawah nggak ada ya percuma juga, nanti di bawah plus lagi pasiennya meninggal gitu kan. Nanti dipikirkan juga gitu. Atau misalnya pasien di OK lagi operasi gitu kan. OK itu ruang khusus, biasanya ada kedap dia, dan situ biasanya ada fire blanket, bukan hanya APAR, ada fire blanket gitu ya, seperti itu standarnya. Jadi ya kita tunggu itu ruang-ruang tertentu itu dibuat tahan kok, ya tahan api seperti itu. Jadi teman-teman tunggu perintah dari komandan disaster plan ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus menenangkan, walaupun tetap sebagai manusia wajar ya, semuanya khawatir, saya pun ya deg-degan ya, tapi ya nggak boleh dong seperti itu. Kita beri contoh yang baik. Itu sih Pak Denny jawabannya. Oke, gitu ya Pak Zulkarnain, saya garis bawahi bahwasannya setiap rumah sakit ada yang namanya prosedur keadaan darurat ya, ataupun bencana, nanti disimulasikan, dibuat skenario ya, mungkin skenarionya mungkin diubah-ubah setiap setahun sekali ya, apakah gempa, apakah kebakaran atau apa, untuk melihat nih apakah respon tim tanggap darurat setiap lantai ataupun tim-tim yang lain itu merespon nggak. Terus bagaimana menyelamatkan si pasien tadi. Tadi kata Pak Wayuda, pasien yang sehat dulu ya yang diutamakan. Kalau yang lagi kritis ya kita lihat dulu juga ya Pak ya, apakah itu bencana cuma sebentar aja atau memang keterusan ya. Karena katanya masing-masing rumah sakit itu ada lantai yang memang untuk khusus untuk ini juga. Saya pernah dengar juga di Siloam itu ada satu lantai untuk evakuasi, Pak. Jadi ada apa? Assembly point di lantai tersebut gitu loh. Jadi lantai tersebut memang dibuat sedemikian rupa sehingga api tadi tidak bisa nyambar ke bawah. Benar nggak Pak kayak gitu, Pak? Di ya, ada tengah-tengah beberapa rumah sakit yang cukup mampu ya. Karena misalnya 22 lantai, bisa dibayangkan 20 lantai gimana evakuasinya tuh ya kan. Kebakaran di lantai 5, dia ada di lantai 24. Iya. Iya itu kan, itu perlu teknik khusus dan itu arti tidak sama gitu. Dan pompanya pun hidrannya pasti ada di dasar, tiap 5-10 lantai pasti ada pompa juga gitu kan, nggak mampu juga di ke atas. Dan liftnya bisa ada lift khusus Pak Denny. Yes, nah itu dia Bapak Ibu semua, pelajari semua struktur dari rumah sakit tersebut dan lakukan drill untuk evakuasinya ada di mana. Itu ya Pak Zulkarnain ya, jadi kita melihatnya nggak bisa secara general, tapi tiap rumah sakit punya sistem keadaan darurat masing-masing. Oke, lanjut lagi. Ibu Istiqomah Widyaningrum, apakah semua tools itu harus dimasukkan? Atau kita harus sesuaikan nih Pak, terkait dengan yang tadi kita bahas? Baik, silakan, untuk Pak. yang HVA itu memang yang dirobat yang di sebelah kiri gitu, nama-namanya misalnya apa ya, badai salju kan nggak ada ya, nggak disesuaikan keadaan misalnya. Misalnya adanya badai, berarti mungkin diganti dengan di Indonesia apa sih seperti itu. Terusnya bola salju nggak ada juga kan, diganti itu boleh, tapi yang di tengahnya itu kalau isi kolom itu nggak. Tetap isi scoringnya adalah 0, 1, ya, 2, 3 seperti itu, nggak boleh dirubah. Yang boleh nama-namanya yang di sini aja seperti itu. Artinya itu bisa kita pakai kok ya. Nah kalau teman-teman misal ikut di lembaga akreditasi itu biasanya ada, dia siapkan aplikasi sendiri ya.
Sama juga sebenarnya basicnya dari situ. Kalau teman-teman bisa ngisi sendiri itu mudah gitu kan. Jadi itu aja diisi dulu. Karena emang di sini di lembaga juga di kementerian nggak diminta kok harus pakai lembaga, ya enggak seperti itu. Udah punya HVA seperti ini, Anda bisa kok tunjukkan aja emang. Jadi kementerian itu ngasih standar. Jadi instrumennya datangnya dari lembaga seperti itu. Nah, itu ikutin yang ada dari Kemenkesnya. Ya, kita masukkan yang ada dan memang terjadi. Kalau nggak ada ya kasih nilai 0 aja. Kalau ada dengan lihat setahun 3 kali berarti 3 gitu kan. 1-5 tahun skornya 2 gitu kan ya. Kalau di atas 10 tahun ya skornya 1 seperti itu, Pak. Oke, jadi gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan rumah sakitnya masing-masing. Jadi tidak semuanya masuk ke dalam HVA tadi. Oke, ngomongin soal K3 rumah sakit juga di sini Pak Syahirul Alim juga bertanya, kalau misalkan ada pelanggaran Undang-Undang K3 di rumah sakit, misalkan nih para pegawai seperti nakes, apakah ada tindakan teguran atau sanksi ya bila mana siapa yang menindaknya juga terhadap pelanggaran K3 di rumah sakit tersebut? Silakan Pak. Ini sebenarnya masalahnya umum ya, banyak. Gampang gini deh, jujur ya, rumah sakit kan ada tulisan ya, daerah bebas rokok gitu kan. Kenyataannya tetap tuh ada ngerokok, saya menemukan gitu kan, sama ya, termasuk medisi juga merokok seperti itu ya. Kalau saya pertama saya perankan edukasi, artinya di titik-titik kan, titik-titik orang merokok di mana saya pasang tuh spanduknya, kan memang dimintakan juga kan di dalam P2K3 pasang spanduknya ya, jadi pasang seperti itu. Kemudian ya saya kerjasama dengan security, ada satgas jadi yang keliling dia muter gitu ngeliat kan, edukasi ya, nggak perlu kita sendirilah. Soalnya saya pun K3-nya nggak, ya cuma saya sebesar itu kan. Gimana mengelola? Kita ajak teman-teman lain di pihak security untuk keliling. Kasih dia badge, ada badge-nya di sini. Jadi apa sih Satgas bebas rokok seperti itulah ya, kayak atau COVID sepertinya. Keliling mengedukasi dia memberi pelanggaran karena memang itu diminta. Ada di standarnya Pak Denny untuk diakreditasi itu Bambang rumah sakit daerah bebas rokok, dan minta buktinya dia, bukti foto spanduknya, bukti foto kegiatan edukasinya, dan bukti kalau ada pelanggaran di foto gitu. Bukti memang ada kegiatannya. Nah, ini contoh ya untuk pegawai nakes yang melanggar. Kalau saya lebih mendepankan struktur. Kalau memang nakes ya nggak perlu, saya sih nggak perlu ketemu langsung, takutnya fisik ya. Foto aja, cekrek ya, kirim ke manajernya gitu, seperti itu. Yang dibuat laporan, udah. Toh kita lihat aja kan ada bukti foto. Foto itu kan ya sekarang apa aja kan di foto kan. Before and after foto itu lebih efisien, jadi nggak pro, ya udah lihatnya foto gitu. Kalau ngomong nanti kan berdebat, udah foto aja, video selesai buat saya sih. Nah itu memang diterima, kita kirim aja itu Pak Denny. Oke, gitu ya Pak Syahirul ya. Jadi kalau terjadi pelanggaran K3, nah siapa yang bertanggung jawab di sana, yang kita harus tahu dulu nih ya, misalkan ada timnya, tim untuk safety patrol atau tim yang udah ditunjuk, silakan nanti dilaporkan ke sana. Terkait dengan sanksi, mungkin masing-masing rumah sakit juga ada kebijakan-kebijakan khusus gitu ya, Pak Wayuda ya. Yeah. Nah, itu juga harus disosialisasikan, ada kebijakan khusus ya, khusus untuk mengatur mengenai K3 di sini. Itu ya Pak Syahirul ya. Lalu misalkan Pak Nabi Idien ya bertanya nih, kan di indeks K3 rumah sakit kan banyak regulasi K3-nya. Kalau ahli K3 yang paling berpengaruh di rumah sakit itu yang seperti apa? Maksudnya gimana nih ya? Di indeks keselamatan rumah sakit banyak tim regulasi K3. Ahli K3 yang paling berpengaruh dalam keselamatan di rumah sakit. Nah, itu Pak mungkin. Maksudnya gimana nih? Jadi gini, maksudnya, mungkin emang regulasi banyak ya Pak Denny. Saya juga waktu rumah sakit, ternyata rumah sakit tuh jelimet ya. Dan dulu awal tahun-tahunnya 2000-an saya masuk di rumah sakit, cukup orang tahunya sekarang ada persyaratan kompetensi bla bla, jadi makin detail. Jadi K3 tuh ya dicari lah gitu ya, dibutuhkan tuh gitu. Nah, jadi memang kalau teman-teman yang baru lulus memang bingung ya, misalnya baru lulus K3 umum tuh masuk ya, dia butuh proses belajar lagi ya, seperti itu. Karena rumah sakit agak-agak unik ya Pak Dini, karena gini loh, kalau di tempat lain tuh safety tuh raja ya, HSE tuh gitu. Kalau di kita ada PMKP sama K3. Itu beriringan tuh, ada komite, ada PMKP, panitia peningkatan mutu dan keselamatan pasien, concern ke pasien. Kalau kita semuanya, baik pasien, pengunjung, karyawan, sebenarnya lebih luas, tapi karena rumah sakit concern ke pasien ya kita ngikut seperti itu. Nah,
Sebenarnya kalau di tempat saya sih ya ikut berlatih ya, training, tahu kok gitu kan. Saya tanya jawab lah dengan senior-senior atau mentor ya. Kadang-kadang saya pun tanya dengan Pak Denny, Pak Denny ini masang apa berapa sih gitu kan. Kadang-kadang orang beda kan gitu. Ada tuh kalau di permen PU berapa gitu kan, masang misalnya tanda evakuasi berapa sih gitu kan, seperti itu. Itu juga yang harus kita tahu, seperti kayak kan pasti ada seperti itu. Jadi ya banyak-banyak ya diskusi, belajar ya, banyak. Nanti bisa kita bantu lah ya Pak Denny kalau mau tanya ya, bisa diskusi. Apa gitu masalahnya gitu. Karena memang butuh diskusi. Karena tiap rumah sakit tidak. Jadi gitu Pak Nabiden ya, saran saya juga membuat yang namanya tabel evaluasi, identifikasi dan evaluasi peraturan ya. Nanti akan ada peraturan K3 mana, peraturan rumah sakit dari Kemenkes mana, dari Kemenaker mana, dari lintas sektoral lagi yang mana. Jadi nanti akan tahu nih yang mana yang harus diprioritaskan regulasi yang akan diterapkan di rumah sakit kita. Oke, lanjut lagi terkait dengan Pak Eko Siswanto bertanya ya. Apa ukuran untuk menentukan tingkat risiko low, medium, dan high risk untuk mengisi form analisis dari program yang tadi, Pak? Silakan. Baik, untuk Pak Eko Siswanto, tadi memang ada pilihan ada 0 ya atau NA ya, kemudian ada 1 ya low, kemudian ada 2 medium, misalnya 3 high risk ya. Di situ kalau di saya kita udah duduk bareng, udah punya kesepakatan ya, misalnya 0 apa misalnya contoh banjir saya nggak mungkin 0, tempat saya kebetulan di daerah Jakarta Utara itu daerah banjir gitu kan, banjir tapi berapa kali, 5 tahun yang lalu. Jadi kalau kita buat skornya 0 tidak pernah sama sekali, 1 itu 1 tahun mungkin 2-3 kali, terus kalau 2 itu 1 tahun ke atas sampai dengan 5 tahun kejadiannya. Terus kalau skornya di atas lagi ya di atas 10 tahun ya. Banjir ternyata kejadiannya tahun 2019, kan masih 5 tahun tuh. Berarti kita masukkan contohnya ke skornya kedua gitu. 1 kan 0 bulan sampai 12 bulan, gampangnya gitu kan. Kalau dari 12 bulan sampai tahun kelima artinya masuk ke skornya 2, itu contoh, masuk seperti itu. Dan itu ditetapkan di dalam regulasinya. Kan ada di standar MFK yang 10 tentang regulasi yang program, ada di situ. Jadi kalau survei nanya ini loh acuannya yang disepakati, kan ditandatangani oleh direktur. Ini yang kita pakai seperti itu. Jadi artinya tidak sama tiap rumah sakit ya. Kalau di saya seperti itu Pak. Ya. Jadinya kita sepakat seperti itu. Itu Pak Denny. Oke, gitu ya Pak Eko ya. Nah, yang bertanya lagi dari Ibu Efrida. Ibu Efrida ini bertanya antara natural hazard, teknologi hazard, human hazard, dan hazardous material. Kira-kira berapa minimal event yang harus dicantumkan, Pak? Apakah harus disesuaikan dengan kondisi rumah sakit dan lingkungan rumah sakit, Pak? Silakan, Pak. Baik. Ini memang harus disesuaikan dengan, ini kan tadi kan tabelnya secara umum. Artinya misalnya rumah sakit di mana? Di Jakarta. Kalau natural hazard, apa ya di Jakarta? Tsunami nggak ada gitu kan. Mungkin beda ya dengan rumah sakit yang ada misalnya di Sulawesi atau di Palu seperti itu kan. Likuifaksi di sana ada, di Jakarta kan tidak ada. Nanti Jakarta bisa ditiadakan atau dibikin 0, mungkin di sana harus dimunculkan kalimatnya. Contoh. Kedua, kemarin ada kebakaran di daerah Tangerang. Sebelahnya rumah sakit ada pabrik gitu kan. Itu kan ancaman juga kan. Saya perumahan, artinya beda resikonya seperti itu. Kemudian apalagi misalnya dekat dengan tempat-tempat bahaya misalnya gunung-gunung berapi gitu kan. Nah, itu ancamannya beda. Di Jakarta rumah sakit saya nggak ada gunung berapinya seperti itu. Tapi yang mungkin di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan mungkin daerah di mana ancamannya ada seperti itu. Nah, itu yang disesuaikan, jadi bisa diganti. Artinya memang tidak sama tiap rumah sakit ya, seperti itu. Jadi silakan teman-teman merubah yang di sebelah kirinya namanya sesuaikan dengan nama tempatnya, lokasinya, risikonya apa ya. Kasih skor tadi pertanyaan skornya berapa, sepakati. Maksudnya sih gampangnya seperti itu. Pisahkan selesai sih caranya. Itu Pak Denny. Oke, gitu ya Bu Efrida ya. Jadi dikondisikan dengan lingkungan rumah sakit masing-masing ya. Oke, Bapak Ibu semua, saya sekarang memberikan kesempatan untuk raise hand, langsung berbicara dengan narasumber kita Pak Wahyuda ya. Silakan Bapak Ibu semua ketik raise hand atau klik raise hand yang ada di layar handphone atau monitornya. Satu kali aja ya. Saya buka buat
Bapak Amiruzal, Pak Gilang, silakan. Yang ingin berbicara duluan, silakan di-unmute dulu, Pak Amiruzal atau Pak Gilang Andika Septianto, atau Pak, oke, Ya, selamat Pak siang. Timothy. Oke, Pak Timothy Ya, dulu, selamat silakan. siang, Pak Denny. Selamat siang, Pak Yuda. Saya Ya, Timothy Pak. dari Depok, Pak. Pak, Ya. saya mau nanya, Pak. Kalau untuk standar rumah sakit, itu ketua K3-nya, apakah diambil dari K3RS atau dia diambil dari dokter, Pak? Itu, Pak, pertanyaan saya. Baik, Ketua Pak. P2K3 ya, Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Baik, Timothy. Pak Timothy ini meskipun agak saya jawab ya. Kalau ketua P2K3 ya, sesuai dengan peraturan adalah pemimpin perusahaan seperti itu. Kenapa? Kalau saya pilih direktur, dia punya kewenangan. Sekretarisnya dari orang yang punya sertifikat K3 umum. Kemudian di tempat kami itu ada namanya direktur utama sama direktur operasional, seperti itu ya. Jadi saya minta direktur operasional pelayanan lah yang jadi ketua P2K3-nya. Saya sekretarisnya, udah tiap hari atau 2 minggu saya lapor ke beliau seperti itu. Kalau ada perubahan berarti saya perubahan tim ya saya lapor usulkan kepada Dirjen Ops yang sebagai ketua P2K3 baru ke atasnya. Kalau ditanya apa harus dokter atau enggak, sebenarnya tidak ya. Yang diminta di undang-undang tentang P2K3 adalah ketuanya itu memiliki kekuasaan karena terkadang hambatan di K3 itu adalah keputusan Pak nih. Misalnya pengajuan membelikan alat, membelikan itu kan biaya seperti itu atau ada kebijakan tertentu yang butuh support dari pimpinan seperti itu, Pak. Jadi kalau kami kebetulan ya beliau bersedia gitu, tapi ya Pak ajarin saya Pak, iya dok, saya bilang saya ajarin seperti itu, gampang dok, saya kasih aja. Jadi saya permudah bahasanya, penjelasannya nggak ribet-ribet lah. Beliau kan waktu sibuk, saya jelasinnya nih poinnya dok, tetap gitu kan. Karena pasti teknisnya ada di kita di sekretaris P2K3 seperti itu. Jadi ya kita jelaskan setiap laporan ini dok apa aja gitu. Oh ada ini Pak, ada blower ya Pak, ya di mana? Ada di sini seperti itu. Jadi ya maklum ya beliau sibuk, tapi ya kita jelaskan ini loh dok seperti itu. Jadi tidak harus suruh dokter, tapi ya yang punya kekuasaan jadi bisa memutuskan seperti itu Pak. Kalau di saya seperti itu ya. Kasih Pak Timothy. Oke, jadi gitu Pak Timothy ya, tetap pimpinan puncak di sebuah tempat kerja. Kalau di rumah sakit berarti direktur rumah sakit yang jadi ketua P2K3 yang memiliki kewenangan penuh ya. Oke, lanjut Pak Amiruzal sama Pak Gilang, silakan. Siapa yang duluan? Silakan Bapak Ibu semua raise hand. Oke, Pak Gilang, silakan Pak. Selamat siang Pak. Yang Bapak dari mana Pak? Dari Malang Pak. Oke, silakan Pak Gilang. Saya ini mau tanyakan terkait data risiko Pak. Di saya itu dulu kalau bikin data risiko kan langsung global Pak. Masing-masing kerja itu tak pisahkan masing-masing kerja. Sedangkan di standar akreditasi yang baru ini kan harus dipisahkan keamanan sendiri, keselamatan sendiri, terus utilitas sendiri, terus alat medis itu sendiri. Itu bentuk dokumennya gimana Pak? Apa kita langsung global jadikan satu sama atau bagaimana? Oke, terima kasih Pak Gilang terkait dengan risk register. Apakah dipisahin antara keamanan, utility, peralatan medis dan lain-lain, Pak? Silakan Pak. Jadi memang di standar baru itu saya juga menyesuaikan ya Pak Gilang termasuk dalam pelatihan. Tadinya sang pelatih itu hanya saya presentasi sama bagian gedung. Nah sekarang kan mesti ada orang casling, kadang-kadang bicara tentang tumpahan, spill kit, bahan-bahan kimia. Itu saya bilang, kamu demo pakai semuanya lengkap lah, pakai masker, didemokan, dites gitu. Terus ajak lagi bagian dari atem, karena ada juga tentang alat medis. Saya kan bukan alat medis ya, minta anak atem, kamu presentasi. Jadi kalau ada orientasi umum tempat kami, saya udah bilang ke diklat, nih harus 4 orangnya harus ada gitu. Jadi dari bagian umum, gedung gitu EPSRS, kemudian ada di bagian K3 saya ngomong bicara pasti tentang keselamatan, keamanan ya, kemudian bencana, APAR itu tanggung jawab saya gitu karena saya punya sertifikat kompetensinya. Kemudian casling saya nggak punya, minta anak casling ya yang ngurus biasa anak D3 casling itu atau S1 dia presentasi, dia bisa. Kemudian dari bagian atem ya atem bicara seperti itu. Jadi ya bagian-bagian harus diajak Pak, artinya teman-teman juga sempat kemarin wah gitu. Jadi begitu ini peraturan baru keluar di bulan Mei, Juni kita robah semuanya. Yang tadinya kalau presentasinya 2, saya sama manajer gedungnya, sekarang 4. Itu memang saya minta 4 harus presentasi. Jadi emang ada penyesuaian ya Pak, termasuk dengan programnya juga ya.
Kalau yang dulu ada mungkin usul bisa dipecah sih Pak, sama aja kan seperti itu. Jadi memenuhi semuanya Pak. Kalau di kami seperti itu ya, tinggal nanti Bapak bicara, kan biasa kalau akreditasi penanggung jawab dari PMKP ya Pak, bicara aja dengan PMKP-nya, Bu, saya begini Bu, gitu. Bisa kok Pak, nggak kan istilah Dokter Joti kan ya canggih, ya menyenangkan, jadi nggak perlu khawatir Pak, gitu. Happy aja sih. Itu aja Pak dari saya. Gitu ya, Pak Gilang ya, terkait dengan risk register ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Silakan Bapak Ibu semua tekan tombol raise hand untuk berbicara langsung dengan narasumber kita, Pak Wahyuda. Nanti kita akan urutkan siapa yang kita bukakan untuk dapat berbicara langsung. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Efrida Nuraini lagi. Terkait dengan pelatihan kode red di rumah sakit, kira-kira siapa saja yang ikut di pelatihan ini? Karena ada beberapa unit yang tidak memiliki struktur kode red, ya. Silakan Pak. Baik, untuk Bu Elfrida ya. Efrida ya. Di kami kode red itu biasanya ya, jadi biar orang ngeh di ID card di belakang ada kode semua tuh, semua kode red, kode black, kode macam-macam lah. Saya nggak hafal. Jadi orang ngeh gitu. Dan di dalam struktur tim penanggulangan bencana itu ada, tiap lantai pun ada gitu. Semua harus dilatih. Dan kalau kita latihan tuh nggak cukup sekali karena karyawannya ada 600 gitu kan, sekali pertemuan nggak dapat, minimal tuh 4 kali ya, 4 kali aja datang 50, 20 seperti itu tuh, seperti itu. Tetap minimal kita target 40-50% harus ikut pelatihannya. Jadi misalnya kotret, oke, dari penanggung jawab lantai siapa gitu, harus ikut Bu. Jadi biar orang tahu gitu. Jadi gimana sih mengatasi APAR ya? APAR saya ajarkan gitu kan. Ini cara pelatihannya. Gimana pakai fire blanket itu ya. Jadi kalau dulu pakai selimut, sekarang pakai fire blanket. Dan dulu di tempat kami juga nggak ada Bu fire blanket. Saya usul ke direktur. Direktur nanya buat apa lo? Habis pelatihan nih dari media Tama ada. Bagus karena di tempat kami ada bagian gizi. Gizi itu juga bahaya kan, kebakaran, api nyala terus kan. Itu dengan dengkul akan lebih terlindungi seperti itu. Makannya bersih, orangnya aman. Saya dikasih itu ya, lumayan lah, dicicil B3, besok beli lagi, artinya ada gitu. Artinya semuanya ikut Bu gitu. Ya, apalagi sekarang mau akreditasi kan, Desember Februari ini pasti akreditasi, kalau enggak ya enggak, kita semua nggak dapat, ya nggak lulus seperti itu. Jadi diajak dan mungkin berulang ya, termasuk pelatihan hidran, persiapan hidran. Kalau hidran saya latihan di rooftop di atas seperti itu, latih gitu, memang basah-basahan, tapi senang kok, happy aja mereka seperti itu. Jadi dibuat happy Bu suasananya, dan ya kita nikmatilah ya teman-teman yang nggak pernah main air ya, main hidran seperti itu ya, gimana caranya. Jadi alhamdulillah kami berjalan seperti itu Bu. Makasih Bu. Gitu ya Bu Efrida ya, terkait dengan unit yang ada struktur code red-nya. Lanjut, pertanyaan berikutnya terkait dengan, ngomongin tanggap darurat, kira-kira standar perbandingan petugas atau tim dengan orang yang dievakuasi pada saat kondisi di luar jam kunjungan, kira-kira berapa persen atau bagaimana cara menghitungnya nih Pak? Silakan dari Ibu Eka Risti Yuliandi. Baik Ibu Eka, ya memang terkadang kalau office hour ya, dari jam 8 biasa sampai jam 7 lengkap semuanya kan, dari direktur sampai paling bawah lengkap semua. Yang sepi itu ada dari jam 9 malam sampai jam 6 gitu ya. Jadi pernah ada kejadian, ada kebakaran ya di samping tempat kami itu jam 2 malam, kabel telepon kebakar, bukan di gedung rumah sakit. Tapi kan karena kabel telepon sebelahan, ada pohon, itu kan berdampak ya. Kita habis mungkin 10 apar tuh. Nungguin Blambir belum datang-datang. Kan nggak bisa didiamkan. Artinya kenapa? Kita udah latih security-nya, kita udah latih cleaning service. Karena memang saya ingat nggak ada direktur, nggak ada malam, ya semua nggak ada, saja pun nggak ada malam gitu kan. Yang ada security ya, security yang paling saya gembleng, security, cleaning service seperti itu. Padahal security itu outsourcing, cleaning service outsourcing, tapi kan itu bagian dari pelatihan. Walaupun outsourcing, termasuk petugas kita ada minimarket ya, saya ajak ikut, saya bilang itu pakai nih dengan APAR minimal tahu seperti Bu. Emang harus sedikit dipaksa sih, tapi mereka setelah itu, Pak makasih Pak, bermanfaat gitu, seperti itu Bu. Karena akan melindungi, makin banyak orang tahu, makin bagus ya. Selama ini seperti itu, yang ya walaupun kendala kadang-kadang orang nggak berganti seperti itu. Tapi kalau saya
Kalau jumlah berapa memang relatif ya. Kalau siang kita standby lah dari jam 6 sampai jam 8 malam siap. Tapi begitu jam 8 sampai pagi itu memang masalah. Kekuatan kita dari yang pasti ada adalah security service, IGD. Itu kita perkuat ya. IGD mungkin farmasi ya. Yang lain pasti kosong kan, pelayanan nggak ada, hanya rawat inap. Itu yang saya perkuat di situ, Bu. Itu di strategi untuk tempat saya. Nggak tahu mungkin Ibu bisa disesuaikan di tempat Ibu seperti itu. Oke, gitu ya Bu Eka Risti ya, terkait dengan tim untuk evakuasi atau tim tanggap darurat kebakaran. Memang semuanya harus dilibatkan, bukan hanya tim internal aja, tapi yang vendor-vendor atau subkon juga wajib dilibatkan. Jadi kalau di luar dari kunjungan atau di luar dari jam kerja itu bisa berperan untuk membantu memadamkan api misalkan ada terjadi kebakaran ya. Lanjut. Pak Peggy Fernando. Nah, ngomongin soal pembuangan limbah rumah sakit ya, seperti limbah darah hasil dari pembersihan pasien, itu sistemnya kayak gimana Pak kalau di rumah sakit Pak? Silakan Pak, dari Pak Peggy. Baik Pak Peggy. Ini sebenarnya bukan AVA, tapi oke saya jawab ya. Kalau kami itu ada bagiannya, Kesling itu tugasnya. Saya sih memantau. Jadi kita kerjasama sama pihak ketiga. Jadi limbah padat, limbah cair, ya itu udah ada semuanya. Jadi ada wadahnya ya. Kalau yang padat ya masuk di infeksius seperti kemudian yang tajam ada boxnya, ada tuh. Yang cair itu ada drigennya juga masuk ke situ. Jadi nggak buang, nggak boleh Pak. Pertama itu melanggar undang-undang, kedua rusak ipal Bapak. Ipal mahal Pak, sangat mahal. Seperti kalau Bapak buang sembarangan akan berpengaruh nanti dengan hasil. Kan kita tiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu dicek buangan ipal bagaimana. Aku tuh kalau jelek direktur ngamuk itu nih, kenapa nih nggak dibeliin klor, nggak dibeliin apa seperti itu tuh nggak boleh karena ketat sekali Jakarta ya, ketat, nggak bisa seperti itu. Dan kita pun komit, kita dekat warga sebenarnya kali, warganya sangat eksklusif ya, kita juga menjaga gitu komitmen kami. Jadi di tempat saya alhamdulillah semuanya komit untuk itu Pak, dan teman-teman juga disiplin. Jadi kalaupun nggak disiplin saya tegur pasti, buang sembarangan saya nggak bisa lagi. Jadi ini hubungannya dengan Kesling Pak, bagian Kesling. Ketiga bisa ya, Kesling lebih, kalau kami dibagi lagi, ada Keslingnya, ada ketiganya, ini bagian Kesling. Dia yang menangani ini ya, seperti itu Pak. Makasih. Oke, gitu ya Pak Peggy ya, terkait dengan limbah darah ya, ada sistem yang memang udah didesain untuk melakukan itu ya. Oke, lanjut. Terakhir, pertanyaan Pak Darwis. Ya, misalkan rumah sakit tidak menerapkan SMK 3, ya, apakah rumah sakit tersebut, apakah ada sanksi bagi perusahaan, bagi rumah sakit yang tidak menerapkan SMK 3, dan kira-kira rumah sakit itu masuk bahaya tinggi atau bahaya besar tuh Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Memang rumah sakit ini unik ya. Di kita nggak pakai SMA 3 terus terang gitu, karena SMA 3 ini kan produknya Disnaker ya. Kita kan lebih banyak ngacunya ke Kemenkes. Kemenkes nggak minta gitu kan, seperti itu. Ini yang minta ini biasanya orang dinas nih, ya orang dinas. Termasuk di laporannya P2K3 itu ada namanya form. Ada nggak orang yang ikut pelatihan SMK 3 tuh yang Pak Denny mau ngadakan besok tuh? Ya, kalau ada sertifikatnya nggak seperti itu. Nah itu ada tuh di laporannya gitu ya. Kalau Bapak ada berarti bagus, tinggal Bapak menjalankan. Cuma kembali ke komitmen dari manajemen, mau nggak dia? Ya ikut akreditasi juga, ikut SMK 3 juga, itu tergantung sih ya. Karena memang kosnya lumayan. Pak ini mungkin tahu tuh gimana SMK 3 ya. Jadi kalau kita lebih fokusnya banyaknya ke Kemenkes ya. Kalau ini kan biasa minta nih dari Disnaker nih, Kemenaker minta SMK 3 ya. Karena di Kemenkes nggak minta kok gitu loh. Yang ya memang ini jadi kendala ya. Idealnya sih semuanya jalan. Cuma kan orangnya ya dia lagi Pak seperti itu. Karena ini biaya juga, kegiatan juga. Nanti orang tanya akhirnya sebelum selesai ada lagi SMK 3 ini apa pula gitu kan seperti itu. Jadi memang kalau di rumah sakit fokus lebih banyak ke akreditasi karena berhubungan dengan keselamatan pasien. Tapi ini harus kejar sih ideal seperti jadi lengkap semuanya. Itu harapan kita semua Pak Darwis. Makasih. Oke, jadi gitu ya Pak Darwis ya. Jadi rumah sakit ini instansi pembina sektor usahanya dari Kemenkes. Jadi Kemenkes hanya meminta akreditasi rumah sakit yang memang ada petugas K3 rumah sakitnya saja di sana. Cuma nanti kalau rumah sakit tersebut ada
bisnis lagi ya, seperti bisnis pemeriksaan kesehatan untuk pekerja. Nah, itu harus ikut standarnya Kemenaker ya, seperti ada P2K3, ada ahli K3 umum, ada dokter yang bersertifikat IPERKES dan lain-lain. Jadi memang hubungannya ke pemeriksaan kesehatan bagi pekerja ya, khususnya di perusahaan-perusahaan. Kan banyak sekarang rumah sakit punya bisnis unit untuk membuka pemeriksaan kesehatan ya bagi para pekerja. Nah, itu dia wajib ikut yang ke Kemenaker. Tapi kalau SMK 3 cukup diterapin aja tapi tidak disertifikasi. Nah, seperti itu ya. Yang disertifikasi adalah akreditasinya. Oke, Bapak Ibu semua, sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk di Q&A, Bapak Ibu semua, dan tidak ada juga yang lagi ya, Bapak Ibu semua. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Arief. Silakan Pak Arief, diambil. Oke, nah terima kasih Pak Wahyuda dan juga Pak Denny. Luar biasa teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di kesempatan webinar kolega siang ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi absensi hingga pukul 16.00 dan pastikan sudah join ke dalam grup Telegram kolega Mediatama. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita kepada Bapak Wahyuda. Dipersilahkan. Pak Wahyuda masih di mute. Baik, untuk teman-teman K3 dan penanggung jawab MFK ya, nggak usah khawatir ya, HVA ataupun akreditasi itu pun nikmati. Saya menikmatinya dan itu ya, sangat menarik. Artinya ini bahan kita untuk improve. Jadi punya alasan kan ke manajemen. Ayo kita butuh ini, lengkapi. Karena dengan momen seperti ini ya kita akan makin baik. Rumah sakit akan lebih baik dan makin baik. Arti pelayanan makin meningkat dan pasien, karyawan, dan pengunjung semuanya aman. Terima kasih Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Wahyuda. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan dulu kemana-mana. Kita akan bagikan door prize. Nah, door prize-nya ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Dan bentuk door prize-nya adalah salah satu sertifikasi auditor SMK 3 dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Siapakah yang akan mendapatkan? Nah, ini dia. Sudah muncul ya? Oke. Nah, buat teman-teman yang lagi loading. Belum buat masuk. Teman-teman yang sudah masuk ke dalam grup ini, ke dalam Zoom ini, dan kalau misalkan namanya muncul, silahkan teman-teman klik raise hand supaya kita bisa melihatnya siapakah yang akan mendapatkan satu buah door prize sertifikasi auditor SMK 3 persembahan dari Mediatama Academy. Selamat kepada yang akan mendapatkan selamat atas nama Krisantus Ewaldus Atanus. Apakah ada? Oh, nggak ada. Kita putarkan sekali lagi ya. Oke. Apakah yang akan mendapatkan satu door prize sertifikasi auditor SMK 3? Selamat kepada Elisa Hafrida. Apakah ada Elisa Hafrida? Oke, ada. Mantap. Selamat atas nama Elisa Hafrida mendapatkan door prize sertifikasi auditor SMK 3 gratis dari Mediatama Academy. Nah, nanti akan dihubungi oleh tim kami langsung di hari ini ataupun besok ataupun di hari kerja. Terima kasih sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga Pak Wahyuda sudah mengisi sharing di acara webinar kolega siang hari ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk ikut kembali Sabtu depan dan tentunya dengan tema yang berbeda yaitu implementasi permit to work. Jadi buat teman-teman semuanya pastikan hadir kembali. Dan akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Arief Purwadana. Saya Denny. Dan pembicara kita. Saya Wahyuda. Mengucapkan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyuda, Pak Denny. Terima kasih Pak Denny, Pak Arief. Salam semua teman-teman. Terima kasih teman-teman.